Apa dia ini? Masker. Silakan duduk kembali. Makanya. Saudara Eliezer, silakan duduk di belakang. Sidang perkara nomor 799 Pit B atas nama terdakwa akan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Riki Rizal, sehat hari ini? Baik, ikutin sidang. Silakan ke samping tempat penasihat hukum saudara. Saudara Kuat Ma'ruf, sehat hari ini? Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan penasihat hukum Eliezer nunggu di luar, duduk di luar. Di kursi pengunjung atau di itu terserah. Silakan saudara Eliezer. Saudara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Identitas saudara tidak perlu kami bacakan lagi, mengingat sudah kita bacakan pada waktu di awal. Saudara kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Siap, tidak ada yang mulia. Baik, silakan berdiri. Saudara sebagai saksi kali ini silakan berdiri dulu, diambil sumpahnya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik. Saudara Richard Eliezer, saudara di sini saudara menjadi saksi bukan sebagai terdakwa, dan saudara dari awal sudah membuka kotak Pandora ini. Selama di persidangan saudara dilindungi, selama di pemeriksaan kepolisian, kejaksaan sampai di pengadilan ini saudara dilindungi oleh LPSK. Jadi tolong berikan keterangan yang benar. Baik yang mulia. Saudara Richard, saudara sudah berapa lama ajudan dari saudara Ferdi Sambo? Siap yang mulia, saya jadi ajudan Pak Efes dari akhir November yang mulia. Akhir Siap yang mulia. 2021. 21. Melakukan serangkaian tes. Siap yang mulia. Pangkat saudara? Pangkat saya Barada yang mulia. Barada. Sudah berapa lama saudara menjadi anggota kepolisian? Siap yang mulia. Pada saat saya bergabung dengan Pak Efes, saya baru genap 2 tahun. Siap yang mulia.
Ada berapa ajudan yang mendampingi saudara Ferdi Sambo? Siap, ada 8 orang yang mulia. Ada 8 orang. Sebutkan semuanya.
Pada saat itu saya yang naik piket yang mulia. Ya. Dan saya sempat ngobrol sama Arianto, stafnya Pak Efes yang di kantor itu. Ya. Dia bilang dia mau kasihkan THR buat Om Kuat yang mulia. Dan Om Kuat akan mau balik lagi katanya yang mulia. Sebelumnya saudara ada dengar cerita kenapa selain dia kena COVID, ada alasan apa saudara Kuat sampai dia baru muncul? Siap, saya tidak pernah dengar sih yang mulia. Tidak pernah mendengar. Tidak pernah yang mulia. Jadi pada waktu puasa sampai lebaran itu sekitar bulan puasa saudara Kuat baru datang masuk bergabung. Betul yang mulia. Sempat berapa lama tinggal di Saguling? Tidak lama yang mulia. Langsung cuma mungkin beberapa hari, habis itu langsung berangkat ke Magelang yang mulia. Di Magelang dia berdua dengan saudara Riki. Siap yang mulia. Jadi saudara tidak sempat mengenal secara akrab dengan saudara. Tidak yang mulia, tidak. Dari bulan puasa sampai dia masuk, dari dia berangkat ke Magelang sampai dia ke Jakarta, seberapa sering dia ke Jakarta? Baru itu yang mulia. Baru bulan Juli kemarin. Siap yang mulia. Kalau saudara Putri, apakah saudara Putri dan saudara PC apakah sering pergi ke Magelang? Ada sempat beberapa kali yang mulia. Yang semenjak saudara ikut Siap, yang mendampingi saudara FS? Mungkin ada sekitar 2-3 kali yang mulia ke Magelang. 2-3 kali ke Magelang. Siap yang mulia. Apakah saudara mereka berdua atau sendiri-sendiri? Biasanya cuma sama almarhum dan Prayogi yang mulia. Oh, antara Serta Susi yang mulia. siapa saja yang pergi? Apakah saudara FS dan PC atau saudara FS sendiri, saudara PC sendiri? Ibu PC sendiri yang mulia. Oh, cuman saudara PC Siap, yang sendiri mulia. didampingi saudara Joshua dan Yogi yang mulia. saudara Yogi. Kan saudara tadi bilang 2-3 kali. Biasanya kalau nginep di sana berapa hari? Tidak menentu sih yang mulia. Maksudnya tidak menentu? Ada yang sampai 3 hari, ada yang 4 hari. 3 hari, 4 hari. Terus tadi saudara mengatakan bahwa sebulan sebelum kejadian saudara lebih sering ditempatkan bersama saudara siapa saja tadi? Bang Yos dan Matius yang mulia. Saudara Matius. Kalau Yosua kan memang almarhum sudah tinggal di sana. Siap yang mulia. Saudara lebih sering dengan saudara Matius ditempatkan Di Saguling. walaupun saudara tetap mendampingi saudara FS. Tidak yang mulia. Pada saat sudah di Saguling tidak mendampingi lagi yang mulia. Terus apa kegiatan saudara? Cuma standby di kediaman aja yang mulia. Oh, standby. Kurang Siap. lebih berapa lama? Sebulan itu? Ada hampir sebulan yang mulia. Jadi saudara cuma mendampingi saudara PC saja? Atau Tidak mendampingi Ibu PC, cuma dijaga kediaman yang mulia. oh, jaga kediaman saja selama sebulan itu? Siap yang mulia. Dalam keseharian selama sebulan saudara tinggal di Saguling, apakah saudara PC, bagaimana aktivitas sehari-harinya saudara PC? Biasanya pagi, jalan pagi saja yang mulia. Bukan, maksud saya setiap kegiatan apakah selalu didampingi oleh saudara korban? Atau Selalu bagaimana? didampingi yang mulia. Korban ini sebagai ajudan atau sebagai driver? Merangkap yang mulia. Oh, merangkap. Siap. Tidak ada driver khusus saudara PC? Tidak ada yang mulia. Jadi korban driver sekaligus Ajudan yang ajudan. mulia, siap. Jadi dalam kegiatan rutin sehari-harinya mereka berdua selalu mereka hanya pergi berdua saja. Siap, Tidak yang ada mulia. orang lain yang mendampingi. Tidak ada yang mulia. Walaupun ada saudara dan saudara Matius yang mulia. Matius. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Apa alasannya? Saudara tahu kenapa saudara sama Matius ditempatkan di Saguling?
Itu bilang, nanti Dek Matius kamu naik di mobil ibu ya, nanti Dek Richard kamu di mobil sendiri ya di belakang. Nah jadi kami jalan yang mulia ke arah Kemang, tapi belum ke kediaman yang mulia. Apa? Tapi belum ke kediaman. Oke. Jadi itu saya kan masih kita biasa komunikasi lewat HT yang mulia. Saya sempat nanya beberapa kali ke almarhum, bang izin bang ini mau kemana bang? Saya nanya, bang izin, udah cat ikut aja dulu. Jadi mereka yang di depan. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang yang mulia. Saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama. Akhirnya kita balik ke kediaman Saguling, ke kediaman Bangka yang mulia. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah yang mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan yang mulia. Itu ada Mbak Datia juga anaknya ibu. Udah masuk semua, turun, baru Bang Yos bilang, cat parkir mobil di belakang. Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian yang mulia Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam yang mulia. Nah, pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga yang mulia di depan kan, nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga yang mulia, langsung masuk ke dalam rumah. Ya, habis itu almarhum bilang, cat nanti ada Pak Elben yang mau datang. Pak siapa? Pak Elben yang mulia, rekannya Bapak yang mulia. Oh siap bang. Nah tapi karena pada saat itu saya lagi di belakang, waktu Pak Elben datang itu saya tidak lihat. Jadi saya tidak tahu ini Pak Elben datang sama siapa saya tidak tahu. Nanti sudah masuk semua, tiba-tiba almarhum bilang sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua, maksudnya almarhum sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua yang ada di dalam area rumah, area kediaman Bangka. Semua nunggu di luar. Nah jadi yang tunggu kan ada dua pintu yang melihat, pintu depan sama pagar di belakang samping. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Rifan. Ya mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alphonse security sama Farhan Walmor. Saya di depan, jaga di depan. Nah kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin yang mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup, jadi dia ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alphonse bilang, saya bilang Alphonse, Pong ada orang mau keluar itu. Dia Apong bukain pagar dari dalam, tiba-tiba saya lihat ada perempuan yang mulia. Saya tidak kenal yang mulia. Nangis dia yang mulia. Perempuan itu nangis, baru saya ini siapa kan, karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang, mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggilin drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah yang mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah dari situ yang mulia, semenjak kejadian itu Pak Efes ini sudah lebih sering di Saguling yang mulia. Jadi maksud saudara ada pada saat itu saudara PC datang Siapa di yang di rumah Bang.
satunya standby di kediaman Bangka yang mulia. Kediaman mana? Bangka yang mulia. Marga. Jalan Bangka yang mulia. Oh, Jalan Bangka. Siap yang mulia. Coba saudara ceritakan kediaman di Bangka dan kediaman Saguling itu apa bedanya? Siap yang mulia. Untuk kediaman Bangka itu kalau ada tamu dari luar biasanya hanya di kediaman Bangka yang mulia. Karena untuk kediaman Saguling itu tidak banyak orang yang tahu yang mulia selain internal sendiri. Jadi kalau Pak Efes pulang dari kantor biasanya istirahatnya di Bangka yang mulia. Istirahatnya di Bangka. Siap yang mulia. Istirahat sementara atau nanti kemudian balik ke Saguling? Siap, biasanya sampai besoknya yang mulia, sampai dinas lagi yang mulia. Oh, sampai dinas lagi. Siap, Jadi yang mulia. saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka yang mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka yang mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau Siap, di yang mulia. Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu yang mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu yang mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling yang mulia, ibadah pagi. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap yang mulia, sampai kalau Seninnya yang mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap yang mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam yang mulia. Jadi singgah Bangka, di swab, mandi, bersih-bersih diri, langsung istirahat yang mulia. Apakah setiap hari di swab? Biasanya pulang kantor pasti di swab yang mulia. Siapa yang melakukan swab? Dari ART sendiri yang mulia. Oh, ART sendiri. Siap yang mulia. Kalau di Bangka siapa yang biasa melakukan swab terhadap saudara FS? Bergantian, biasanya Om Somad yang menyiapkan atau biasa ajudan yang standby di Bangka yang menyiapkan. Memang protokol kesehatannya memang seperti itu. Siap yang mulia. Setiap kali pulang saudara FS selalu di swab. Siap, betul yang mulia. Swab antigen yang mulia, bukan Swab PCR. antigen, ya, Siap. tahu. Saya cuma pengen tahu apa sih, kan tadi kalau memang alasannya cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka itu loh? Siap, untuk alasan lainnya saya kurang tahu yang mulia. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara Siap FS. yang mulia. Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti Itu itu. Ya. berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Izin yang mulia. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PC, itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri yang mulia, karena saya juga kan naik piket yang mulia. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya yang mulia, tahu semua yang mulia. Tahu yang semua. Siap yang mulia. Karena beberapa keterangan saksi kemarin membantah kalau saudara FS itu pisah rumah dengan saudara PC. Siap yang mulia. Jadi saudara FS ini selalu tinggal itu. Saudara tadi mengatakan saudara FS sering pulang malam. Jam berapa biasa pulang malam? Siap, biasanya jam 9 ke atas yang mulia. Pernah juga subuh yang mulia. Jam 9 ke atas. Boleh diceritakan apa kegiatan saudara FS di luar kalau sampai pulang malam atau subuh? Siap yang mulia. Biasanya kalau pada saat pengalaman saya waktu naik piket, biasanya beliau dijemput sama rekannya beliau yang mulia di kantor, dan kami disuruh menunggu di kantor yang mulia. Oh, jadi para ajudan nunggu di kantor, Siap, yang mulia. saudara FS dijemput oleh rekannya. Siap yang mulia. Baik rekan kepolisian maupun rekan yang lain. Siap yang mulia. Jadi sepanjang saudara FS belum balik ke kantor, para ajudan tinggal di kantor. Siap yang mulia. Sepanjang yang saudara ketahui, bagaimana hubungan antara FS dengan korban?
Setahu saya baik yang mulia. Baik, bisa diceritakan lebih lengkapnya? Siap yang mulia, karena selama ini saya tidak pernah melihat permasalahan yang mulia. Tidak pernah melihat ada permasalahan. Siap yang mulia. Bagaimana? Pernah nggak saudara ngeliat apa? Saudara pernah kena marah sama saudara FS? Pernah yang mulia. Kenapa? Biasanya di mobil yang mulia. Kenapa? Kalau ada pas di jalan terus ada motor yang mendekati ke arah mobil.
Oh, jenguk mampir lah. dulu ke siswa. Jadi kita ke Tarunan sekolah Nusantara. dulu. Itu yang ke sekolah saya, yang bawa mobil Bang Yos itu, yang bawa mobil Bang Yos, saya di kiri, baru ibu sama Susi di belakang. Kami ke sekolahan, sampai di sekolahan turun kami, Bang Yos parkirin mobil, di situ saya, ibu sama Susi, jadi ketemu sama Mbak Datia. Habis ketemu itu, saya bilang, Bang, persiapan Bang, ibu bilang mau balik. Nah, pada saat kami udah mau balik, ibu sempat bilang, sempat nelpon dulu yang mulia, sempat nelpon sama Mas Brata. Karena saya tahunya karena dari dengar percakapan, oh ini ke Mas Brata. Baru, oh iya, ibu ada sempat bilang kalau nggak salah, oh iya dek nanti ketemu di Jogja aja nih. Baru ibu bilang, setelah habis nutup telepon, ibu bilang ke kami, dek nanti langsung ke Jogja ya. Nah itu kaget yang mulia, karena nggak ada persiapan kan yang mau ke sana. Jadi karena nggak tahu ibu sama Bang Yos itu gimana ngobrolnya, sampai akhirnya ibu bilang ya udah kalau gitu ke rumah aja dulu. Jadi kita ke rumah dulu ke Magelang. Nah saya tanya ke Bang Yos, Bang, ini yang mau ikut abang atau saya ke Magelang? Nggak tahu Cat, kalau ibu perintah kamu aja Cat yang ikut. Saya bilang oh iya saya tinggal nunggu perintah ibu aja. Baru saya bilang kalau Om Kuat, siapa tahu Om Kuat mau ikut kan? Oh nanya aja ke Om Kuat. Pas saya nanya ke Om Kuat bilang Om Kuat juga nggak mau ikut ke Jogja. Jadi yang ikut akhirnya saya sama almarhum. Nah dari Magelang ke Jogja itu saya yang bawa mobil yang mulia. Sampai di sana ketemu dengan Bang Riki serta Mas Brata sama Patwal, 2 orang yang ngawal dari Jakarta sampai Jogja. Terus? Ketemu situ, parkir mobil apa semua. Mereka masuk ke mall yang mulia. Karena di mobil Lexus LM itu ada senjata steyr yang mulia. Jadi tidak mungkin ditinggalkan mobilnya di parkiran. Jadi pada saat itu saya tidak ikut ke dalam yang mulia. Saya menjaga di mobil yang mulia, menjaga mobil 3 mobil itu yang mulia. Mobil Patwal, mobil Lexus itu sama BMW yang mulia. Jadi saya yang jaga mobil itu yang mulia. Jadi mereka ke dalam, yang Patwal juga ada di sini ya, di sama saya yang mulia. Baru tiba-tiba Bang Yos telepon, Cat nanti mau makan dulu kata ibu, mau makan dulu. Gantian aja kamu sama Patwal, siapa yang mau jaga, siapa yang mau makan. Saya bilang Bang, ini kan Patwal dari Jakarta Bang, ya udah yang Patwal aja duluan makan Bang. Saya udah makan juga tadi, saya di ini aja di mobil aja. Jadi yang Patwal ikut masuk ke dalam mall yang mulia. Jalan-jalan lah kalian di mall. Mereka yang mulia. Mereka jalan-jalan. Oke, sepanjang saudara dari tanggal 2 sampai tanggal 5 tadi, saudara tinggal bersama almarhum. Siap yang mulia. Hubungan saudara dengan almarhum bagaimana? Baik yang mulia. Ada cerita-cerita mengenai almarhum apa? Ada cerita? Dia ngobrol paling seputar Sepenuhnya. pekerjaan aja yang mulia. Apa yang diobrolkan? Apalagi kan saudara tidur sekamar dengan korban. Siap yang mulia. Kalau di kamar kami berdua jarang ngobrol yang mulia. Oh oke, langsung tidur. Biasanya main HP doang yang Oh mulia. oke. Jarang ngobrol. Kemudian tadi ada yang lupa saya tanya. Saat saudara berangkat, pada saat saudara masuk ke kediaman saudara FS di November itu, Siap yang mulia. sebelumnya saudara dari Manado itu sudah dipegangin senjata. Waktu di kesatuan saya megang senjata laras panjang yang mulia. Apa? 6 hour yang mulia. 6 hour. Terus kemudian saudara ketika berangkat ke Jakarta itu saudara masih dibekali senjata tidak dari kesatuan? Oh saya kesatuan di Cikias yang mulia. Oh di Cikeas. Oke, Siap. di Cikeas dibekali senjata nggak pada waktu mau masuk ke Jadi rumah? pada saat penghadapan itu kan saya sama Barada Sadam yang mulia Ya. berdua. Kami belum dikasih tahu kalau ternyata hari itu sudah mau langsung diterima yang mulia. Oke. Bilangnya cuma penghadapan dulu. Jadi kami pada saat itu belum meminjam senpi dari kesatuan yang mulia. Oke. Sudah cuma pakai baju saja yang mulia ke kantornya Pak Efes. Sampai di kantor ketemu sama Bang Romer sama Bang Yogi dan kami berempat ternyata diterima pada saat itu yang mulia. Jadi setelah diterima langsung ada perintah dari Pak Efes,
suruh PCR terus isolasi di posko ajudan yang mulia. Oke, terus? Jadi sudah tidak sempat meminjam senpi dari kesatuan. Jadi ketika masuk ke rumah FS, kosongan? Kosong yang mulia. Kosong. Terus kapan saudara mendapatkan senjata? Nah pada saat itu saya ketemu sama Bang Daden yang mulia. Saya bilang 2 hari setelahnya atau 3 hari saya bilang, Bang, ini saya sama Sadam belum ada senpi, Bang. Gimana, Bang? Dia bilang, kami sebenarnya mau izin balik ke kesatuan dulu untuk ambil ngurus senpi. Tapi Bang Daden bilang, udah Cat, nanti dari Propam aja. Oke. Kemudian saudara mendapat apa senjata? Dari Propam yang mulia. Dari Propam. Siap. Kemarin saksi mengatakan bahwa saudara tidak ada syarat-syarat untuk memegang kayak laporan. Memang tidak ada tes sama sekali yang mulia. Memang tidak ada sama Tidak ada, sekali yang mulia. karena saudara anggota BRIMOB. Saya bukan begitu yang mulia, karena mungkin perintah dari Saudara Pak Efes juga yang mulia. Jadi pada saat itu saya pikir Pak Efes sempat nanya ke saya. Oh ya nanti kasih tahu Pak Cuk. Jadi saya kejarnya ke Komandan Cuk. Saya bilang, Oke, Komandan izin, terus? Komandan, Bapak udah tanya berapa kali nih tentang senpi. Akhirnya saudara sama Sadam dikasih senjata apa? Jadi kami disuruh ke kantornya Bapak. Nah dikasih ada 2 senjata yang mulia, 1 AS, 1 Glock yang mulia. Masing-masing mendapatkan 2 atau masing-masing 1 yang mulia. saudara pilih? Jadi pada saat itu karena Sadam sama saya kan senioran Sadam Ya. yang mulia. Dia senior saya setahun. Jadi dia bilang, Cat, abang yang HS aja ya. Ya udah bang, dia ambil HS. Pertama padahal saya mau pengen milih HS juga, tapi karena dia sudah milih HS, saya ambil Glock yang mulia. Glock berapa? Glock 17 yang mulia. Apa bedanya HS dengan Glock? Perusahaannya saja yang mulia. Hah? Perusahaan saja yang mulia yang beda. Bukan, maksudnya kenapa saudara memilih, kalau keinginan memilih HS, apa bedanya? Karena di BRIMOB lebih kebanyakan pengguna, sama saya latihan juga lebih kebanyakan menggunakan HS yang mulia. Oh, jadi udah terbiasa aja. Siap, yang Glock bukan menjadi senjata organiknya BRIMOB. Glock organik BRIMOB juga yang mulia, tapi untuk saya pribadi lebih seringnya latihan menggunakan HS. Pegangnya HS. Siap. Oke. Jadi setiap ajudan diberikan 1 senjata. Siap, betul yang mulia. Itu senjata memang dari Propam ya, bukan senjata pribadi Bukan yang mulia, dari kantor yang mulia. dari kantor. Yang saudara tahu, setiap ajudan memang mendapatkan 1 senjata. Setahu saya begitu yang mulia. Coba saudara ceritakan 8 ajudan itu senjatanya apa saja? Baik yang mulia. Jadi pertama saya Glock 17 yang mulia, Sadam HS yang mulia, baru almarhum Bang Yos HS juga, Romer Glock 17, baru Yogi Six Hour, baru Bang Matius Glock 17 juga yang mulia. Untuk Bang Riki, Bang Daden saya kurang tahu yang mulia. Tidak ngamatin? Siapa yang mulia? Tidak mengamati? Siap, tidak mengamati yang mulia. Oke. Terus selain senjata itu para ajudan juga dibekali senjata apa lagi? Jadi kalau untuk piket yang mulia, kalau untuk piket ada senjata Six Hour MCX yang mulia. Itu yang menempel di mobilnya Bapak. Oke. Kalau untuk di mobil Ibu ada senjata Steyr AUG yang mulia. Steyr AUG. 6 Siap. Hour yang menempel di mobilnya saudara FS itu bedanya apa dengan Steyr? Beda merek yang mulia, sama amunisi yang mulia beda. Tapi sama-sama laras panjang? Laras panjang yang mulia. Oh, laras panjang. Memang prosedur tetapnya memang di dalam mobil ajudan, di dalam mobil pimpinan memang harus ada senjata laras panjang ya? Saya tidak tahu kalau pimpinan yang lain yang mulia, karena saya juga baru pertama kali menjadi ajudan. Tapi setahu saya ya, begitu yang mulia, ada laras panjang yang mulia. Ada laras panjangnya. Terus Steyr itu memang selalu nempel di mobilnya? Ibu. Iya. Siap yang mulia. Selalu? Siap yang mulia. Jadi kalau misalnya saudara Joshua ngawal saudara PC, berarti dia bawa 2 senjata? Bawa 2 senjata yang mulia.
Satu stayer, satu HS. HS-nya yang mulia. Terus kalau senjata yang kemarin saudara Adan Romer sempat mengatakan bahwa di mobil saudara FS selalu ada 3 senjata. 3 yang mulia, betul. Apa saja? Jadi ada pertama Wilson Combat yang mulia. Wilson Combat. Siap. Jadi itu nempel di belakang tempat duduk ajudan yang mulia. Oke. Di tempat duduk ajudan itu ditaruh kayak holster begitu yang mulia. Nempel di situ, di depannya Pak Efes. Baru ada keyboard di kopelnya Pak Efes. Baru ada di ransel ada Glock yang mulia. Itu selalu harus ada. Selalu ya. Setiap hari. Setiap hari para ajudan harus ngecek itu harus ada. Setiap hari yang mulia. Kalau turun dari mobil senjata itu diamankan atau tetap? Kalau untuk kopel, yang di kopel itu kalau mau apel beliau pakai yang mulia. Tapi kalau untuk yang di ransel kayak Glock itu ajudan biasanya bawa ke dalam ruangan, terus meletakkannya di bawah meja beliau. Jadi di bawah meja beliau itu ada magnet yang mulia. Jadi ditempelkan di magnet situ yang mulia. Oke. Jadi selalu ada 3 senjata itu ya? Siap yang mulia. Di samping juga senjata 6 hour laras panjang tadi ya? Di depan samping baru ada amunisi juga yang mulia. Oh, ada amunisi juga? Ada yang mulia, tas amunisi banyak yang mulia. Oh. Nggak takut kalau misalnya terjadi mobil lagi di parkir atau itu terusan panas? Tidak sih yang mulia. Oke. Oke, saudara, jadi pada waktu di Jogja saudara tetap bertahan di mobil karena ada senjata stayer tadi. Betul yang mulia. Kemudian pulang jam berapa dari Jogja? Malam yang mulia. Malam. Tiba di Magelang jam masih Saya tidak tahu, lupa yang mulia untuk jamnya. itu tanggal 5 ya. Jadi Masih langsung tanggal 5. Langsung pulang langsung sampai istirahat. Langsung bersih-bersih dulu yang mulia. Bersih-bersih. Kan saudara Riki sudah bergabung. Siap yang mulia. Tinggal di mana dia? Tidur di mana dia? Sama dengan Om Kuat juga yang mulia, Ngalas juga. Oh, Ngalas juga. Karena kamar sudah ditempati oleh saudara Saya Joshua sama dan saudara Bang ya. Yos, siap. Waktu itu terus anaknya saudara PC langsung sekolah atau masih tinggal di Magelang waktu itu? Kalau tidak salah pada tanggal 6-nya yang mulia diantarkan. Oh, besok paginya baru diantarkan. Siap, betul, tanggal ya. 6. Tanggal 6 saudara FS datang juga? Datang nanti malam yang mulia. Oh, malam. Nah, dia diantarkan pada jam berapa masuk sekolah? Oh, pagi kalau saya. Pagi. Tanggal 6 apa kegiatannya? Coba ceritakan. Jadi tanggal 6 itu yang ngantar kebetulan bukan saya yang mulia. Jadi saya hanya di kediaman, jadi saya tidak tahu teknisnya ke sekolah gimana. Nah, pada malam maghrib atau maghrib kalau tidak salah yang mulia, karena masih belum terlalu malam, itu Pak Efes sama Bang Nadine pulang ke Magelang. Baru pada sorenya itu sebelumnya saya sempat lihat ini yang mulia, Pak Efes ada video call dengan almarhum yang mulia. Oh. Video call. Tanggal 6 yang mulia. Taunya saudara waktu di Soalnya kamar? saya di samping yang mulia. Oke. Jadi almarhum bilang ini chat mau ada surprise nanti malam katanya. Surprise apa bang? Buat ibu soalnya besok ulang tahunnya bapak sama ibu ulang tahun pernikahan. Saya bilang kok terus abang udah pesen? Iya ini cari udah cari-cari ini tumpeng sama apa udah dapat tapi kualitasnya nggak terlalu bagus-bagus amat dia bilang. Saya bilang ya udah bang yang ada aja orang di Magelang juga kok bang. Jadi pada saat Bang Daden sama bapak pulang itu saya tidak tahu jam berapa itu Bang Daden sama almarhum sempat pergi ke luar untuk ngambil kue itu yang mulia, kue sama tumpeng. Nah malamnya bapak sama ibu cuma duduk di depan saja yang mulia. Ada datang rekannya beliau tapi saya tidak tahu namanya. Karena orang-orang yang lama juga tahu, jadi saya tidak mencari tahu lagi. Jadi ada bertiga mereka duduk di dalam itu, bapak, ibu, sama ada rekannya bapak itu duduk di dalam. Sampai malam sampai pas itu yang mulia, pas perayaan itu yang mulia, surprise. Oh, ikut juga dia? Ikut juga yang mulia. Ikut disuapin juga?
Kalau disuapin saya tidak memperhatikan yang mulia. Tetapi Kalau kami semua disuapin yang mulia. semua ajudan dan ART disuapin Disuapin. oleh saudara PC dan saudara FS. Siap, betul yang mulia.
Rumah sepi yang mulia. Rumah sepi, masuklah kami berdua. Bang Riki di depan, saya di belakang. Masuk, saya bilang, kok nggak ada orang. Bang Riki langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya juga ikut langsung ke lantai 2. Naik tangga, di atas saya lihat ada Om Kuat sama Susi. Nah, karena yang tadi yang nelpon saya ibu, jadi saya ingin memastikan ibu ini ada di dalam atau enggak. Jadi saya sempat nengok ke arah kamar dulu, saya nengok ke arah kamar, oh ternyata ibu ada di dalam lagi baring. Saya bilang, baru saya lihat ke arah Om Kuat, saya nanya ke Kuat, Om ada masalah apa? Dia kayak orang emosi memang, yang mulia, kayak emosi. Saya bilang, Om ada masalah apa? Dia lihat ke saya baru bilang, udah kamu nggak usah tahu dulu, dia bilang. Udah kamu nggak usah tahu dulu. Baru habis itu dia ajak saya turun. Siapa yang ngajak? Kuat yang mulia. Oke. Turunlah kami berdua. Karena pada saat itu dia masih emosi yang mulia, saya ajak dia ke samping di depan TV. Saya, Om duduk aja dulu, tenang. Saya kasih dia air minum, saya bukain botolnya nih, Om minum dulu, minum, dia minum, baru saya kasih rokok saya pasangin rokoknya, saya bilang Om tenang dulu, santai. Dia mungkin udah ya ada berapa menit dia sudah mulai santai merokok. Baru saya bilang, sudah tenang Om? Ya Om ya. Saya bilang, kenapa Om, ada masalah apa? Saya mencoba menenangkan kan, tanya ada masalah apa sih Om? Udah Om, jangan nggak usah tahu dulu kamu Om. Saya, orang ini kenapa? Ada masalah kok nggak dicerita kan yang mulia. Baru mungkin ada sekitar 1 jam yang mulia. Ada sekitar 1 jaman Bang Riki datang yang mulia ke arah kami, manggil saya. Cat. Saya merapat ke, kenapa Bang? Temani abang ke kamar, Cat. Masuklah kami ke kamar. Senjatanya Joshua mana, Cat? Saya nggak tahu Bang. Baru cari dia cari. Bang Riki dapat senjatanya di lemari HS itu, dapat lemari. Baru habis itu Bang Riki ambil stayer juga. Saya bilang, ini Bang stayer. Oh, saya kasih ke Bang Riki. Baru dia keluar Bang. Dia naik ke lantai 2 yang mulia. Saya terus sudah tidak ikut waktu ke lantai 2. Saya keluar kamar itu, saya pas lihat ke arah luar. Jadi pas keluar kamar begini, kan depan sudah kaca jendela sama ini kan pintu. Saya lihat di luar ada Bang Yos. Saya keluar lewat pintu itu. Saya tanya ke Bang Yos, Bang, Bang, kenapa Bang, ada masalah apa? Saya tanya, Bang ada masalah apa? Tahu? Loh Bang, ada masalah apa? Saya tanya, kenapa sih Bang, ada masalah apa? Dia bilang, nggak tahu tuh, Kuat marah-marah. Dia bilang begitu. Baru saya bilang, Bang, saya sudah tanya Kuat bilang nggak usah tahu. Saya tanya abang juga nggak tahu. Ya udah Bang, kalau ada apa-apa jangan libatkan saya bilang. Ya udah Bang, kalau ada apa-apa jangan libatkan saya. Saya masuklah, Om Kuat masih duduk di samping itu. Saya masuk di situ, duduk sama Om Kuat, lanjut lagi merokok. Gak lama, nggak tahu berapa lama, Bang Riki keluar lewat pintu depan. Baru habis itu saya nengok gini, Bang Riki ngobrol sama Bang Yos. Nah, habis itu ngobrol-ngobrol, saya udah nggak ini lagi yang mulia, karena saya sudah coba cari tahu, tapi tidak dikasih tahu kan sama mereka. Jadi Bang Riki ngobrol di luar sama Bang Yos, udah kami berdua sama Kuat nyantai di depan TV, ngerokok. Baru sudah agak malam yang mulia, sudah sekitar jam 11, kata Om Kuat, Om, saya ke pos security dulu ya. Ngapain Om? Mumet saya. Keluarlah dia ke pos security. Nah, karena di situ tinggal saya sendiri, saya masuk lagi ke dalam yang mulia. Saya masuk ke dalam, lewat kan kamarnya Om Kuat. Kalau mau masuk ke dalam rumah, kalau lewat samping, lewat kamar Om Kuat. Di situ ada Susi duduk di samping tempat tidur, nangis-nangis. Tanya ke Susi, kenapa sih, ada masalah apa Susi? Diam aja, nggak jawab ke saya kan. Baru saya masuk kamar. Pas saya udah baring di kamar ajudan, saya main HP yang mulia, belum langsung tidur. Saya main HP, buka HP. Saya lihat, karena saya kan simpan nomornya Susi di WA yang mulia. Saya lihat Susi buat status yang mulia. Dia foto selfie dia, foto dia sendiri. Baru di muka, di bibirnya dia itu dia pasang stiker kan yang bertuliskan cukup tahu aja. Dia buat stiker kayak gitu yang mulia. Baru saya bilang, manusia ini kenapa? Udahlah, saya taruh HP saya tidur yang mulia. Nah, karena saya tidurnya kan kasur satu nih yang mulia, satu kasur. Karena saya tidurnya bukan yang dekat tembok, saya tidurnya dekat jalan turun kan. Jadi pada saat almarhum sekitar jam 1 itu masuk mau tidur, dia harus melangkahi saya.
Ya saya pas dia melangkahi saya kebangun yang mulia. Saya bangun, saya bilang, bang, oh Chad. Dia tidur, dia sempat nengok HP sedikit, baru habis itu dia istirahat. Saya beliau langsung istirahat yang mulia. Sampai pagi. Sampai pagi yang mulia. Jadi peristiwa apa yang terjadi di Magelang saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Ricky ngomong tidak mau cerita. Saya nggak bertanya ke Bang Ricky, kuat yang mulia. Saudara Kuat tidak bercerita, almarhum juga tidak cerita, Susi tidak cerita. Siap yang mulia. Cuman tinggal Ricky yang saudara nggak tanya. Bang Ricky karena itu Bang Ricky masih di atas kalau nggak salah yang mulia. Oke. Saat saudara diajak saudara Ricky untuk mengambil senjatanya almarhum, saudara nggak nanya ada apa sih bang kok diambil? Tidak tanya yang mulia. Terus saudara hanya bantu nyariin saja? Hanya bantu mencarikan. Tapi saudara nggak terpikir ada apa sebenarnya ini? Nggak terpikir yang mulia. Nggak terpikir. Tadi saya ada sedikit aneh. Siap yang mulia. Saudara ini kan ajudan. Siap. Terus Kuat ini kan ART. Siap yang mulia. Saudara malah melayani Kuat, bukan saudara dilayani Kuat gitu kan? Ngambilin minum, Jadi begini, nyalain rokok, segala macam. Jadi karena pada saat itu saya lihat dia masih panik yang mulia. Dia masih panik. Karena kalau kita tanya orang lagi emosi kan pasti nggak dapat jawaban, sama aja yang mulia. Jadi saya coba tenangkan. Saudara memperlakukan Kuat itu sebagai seorang teman lah ya? Siap yang mulia. Bukan sebagai seorang bos? Siap, bukan yang mulia. Oke. Terus keesokan paginya? Jadi esok pagi itu sekitar jam 7 yang mulia, saya bangun, Bang Yos masih tidur itu. Saya keluar kamar, tiba-tiba ketemu Bang Ricky. Bang Ricky bilang ke saya, Cat, persiapan Cat, kita mau balik ke Jakarta. Saya bilang, oh iya bang. Iya Cat. Saya langsung masuk lagi ke kamar, ngambil handuk kalau tidak salah itu yang mulia. Saya langsung mandi. Habis mandi saya beres-beres barang saya, atur-atur barang saya semua. Nah habis atur barang-barang saya lihat almarhum juga siap-siap juga yang mulia, siap-siap mandi apa semua. Saya lihat yang memang di situ di rumah, satu rumah itu Susi Kuat, udah bersih-bersih diri lah yang mulia untuk persiapan balik ke Jakarta. Nah itu
bukan yang dekat tembok, saya tidurnya dekat jalan turun kan. Jadi pada saat almarhum sekitar jam 1 itu masuk mau tidur, dia harus melangkahi saya. Ya saya pas dia melangkahi saya kebangun yang mulia. Saya bangun, saya bilang, bang, oh Chat. Dia tidur, dia sempat nengok HP sedikit, baru habis itu dia istirahat. Saya juga langsung istirahat yang mulia. Sampai pagi. Sampai pagi yang mulia. Jadi peristiwa apa yang terjadi di Magelang saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Ricky ngomong tidak mau cerita. Saya nggak bertanya ke Bang Ricky, kuat yang mulia. Saudara Kuat tidak bercerita, almarhum juga tidak cerita, Susi tidak cerita. Siap yang mulia. Cuman tinggal Ricky yang saudara nggak tanya. Bang Ricky karena itu Bang Ricky masih di atas kalau nggak salah yang mulia. Oke. Saat saudara diajak saudara Ricky untuk mengambil senjatanya almarhum, saudara nggak nanya ada apa sih bang kok diambil? Tidak tanya yang mulia. Terus saudara hanya bantu nyariin Hanya saja? bantu mencarikan. Tapi saudara nggak terpikir ada apa sebenarnya ini? Nggak terpikir yang mulia. Nggak terpikir. Tadi saya ada sedikit aneh. Siap yang mulia. Saudara ini kan ajudan. Siap. Terus Kuat ini kan ART. Siap yang mulia. Saudara malah melayani Kuat, bukan saudara dilayani Kuat gitu kan? Ngambilin minum, Jadi begini, nyalain rokok, segala macam. Jadi karena pada saat itu saya lihat dia masih panik yang mulia. Dia masih panik. Karena kalau kita tanya orang lagi emosi kan pasti nggak dapat jawaban, sama aja yang mulia. Jadi saya coba tenangkan. Saudara dia. memperlakukan Kuat itu sebagai seorang teman lah ya? Siap yang mulia. Bukan sebagai seorang bos? Siap, bukan yang mulia. Oke. Terus keesokan paginya? Jadi esok pagi itu sekitar jam 7 yang mulia, saya bangun, Bang Yos masih tidur itu. Saya keluar kamar, tiba-tiba ketemu Bang Ricky. Bang Ricky bilang ke saya, Chat, persiapan Chat, kita mau balik ke Jakarta. Saya bilang, oh iya bang. Iya Chat. Saya langsung masuk lagi ke kamar, ngambil handuk kalau tidak salah itu yang mulia. Saya langsung mandi, habis mandi saya beres-beres barang saya, atur-atur barang saya semua. Nah habis atur barang-barang saya lihat almarhum juga siap-siap juga yang mulia, siap-siap mandi apa semua. Saya lihat yang memang di situ di rumah, satu rumah itu Susi Kuat, udah bersih-bersih diri lah yang mulia untuk persiapan balik ke Jakarta. Nah itu saya langsung siapin mobil yang mulia. Oke. Saya siapin mobil, saya parkirkan mobil, saya panasin. Baru saya tanya, ini patwalnya gimana? Gak lama kemudian patwalnya datang, patwal dari Polres Magelang itu datang. Udah parkir juga, udah negur-negur saling tegur sama patwal. Baru habis itu barang-barang ibu diturunin yang mulia. Oke. Jadi kami, saya, Bang Ricky, almarhum juga ngangkat barang-barangnya ibu itu ke dalam mobil. Ngangkat, taruh di dalam mobil, ngatur-ngatur di dua mobil itu. Setelah semuanya itu baru tiba-tiba Bang Ricky keluar dari rumah bawa senpi yang mulia. Bawa stayer itu sama HS. Nah karena Bang Ricky ini senior saya respect juga ke Bang Ricky, jadi saya bantu. Saya bilang, izin bang, biar saya bantu bang. Saya ambil stayernya, saya bantu bawakan. Jadi masuklah ke mobil. Sampai di mobil, senjata HS itu Bang Ricky letakkan di dalam dashboard yang mulia. Letakkan dalam dashboard, baru senjata stayer karena memang tempatnya di sebelah kanan kaki yang di depan itu, saya taruh juga di situ yang mulia, stayernya. Baru saudara nggak bertanya, kok tiba-tiba langsung pulang segala macam ke saudara Ricky? Tidak yang mulia. Saudara tetap tidak tahu menau? Tidak tahu menau yang mulia. Oke, kemudian? Baru saya masukkan senjata sudah masukin semua, baru habis itu ibu keluar yang mulia sama Susi. Oke, saudara Joshua kan saudara bangun kan dia masih tertidur. Tadi saya sudah bilang yang mulia sudah mandi, sudah siap. Oh sudah mandi, oke. Terus maksud saya begini, dia tahu kalau mau diajak pulang? Saya tidak tahu kalau dikasih tahu apa sama Bang Ricky atau tidak, saya tidak tahu yang mulia. Oke. Yang pasti pada saat saya lagi beres-beres, dia udah mandi juga yang mulia. Singkat cerita, pergilah kalian, mau pergilah ya? Mau pergi. Satu mobil, senjata sudah ditaruh di mobil. Siap. Waktu itu saudara diperintah sama Ricky untuk bawa mobilnya siapa? Jadi tidak ada perintah yang mulia. Nah. Jadi kan yang ajudannya ibu kan Bang Yos yang mulia.
Nah, pada saat itu Kuat nyampaikan ke saya, Om, saya diperintah ibu untuk bawa mobil, Lexus LM. Saya langsung berpikir, oh, kalau Om Kuat yang bawa, berarti tetap Om Kuat sama Bang Yos, karena Bang Yos ini almarhum ajudannya ibu kan. Oh, berarti nanti saya sama Bang Riki di mobil belakang. Nah, ketika sudah siap semua, udah mau berangkat, saya baru mau naik ke mobil belakang, Bang Yos sudah naik di mobil belakang. Oh, tiba-tiba itu? Tiba-tiba yang mulia. Oke. Baru akhirnya saya naiklah ke mobil depan. Saya bilang, izin ibu. Oh iya iya dek. Saya masuk, duduk. Nah di situ agak rasa ganjal yang mulia, karena kok saya sama Kuat tuh, bukan saya sama almarhum atau almarhum sama Kuat. Terus? Pulang yang mulia. Pulang 3 mobil semua yang mulia. Mobil Patwal, mobil ibu, baru mobil yang dibawa Bang Riki. Sepanjang perjalanan ada saudara melihat apa yang dilakukan oleh saudara PC? Ibu PC cuma mutar lagu yang mulia. Ada mutar lagu, dia minta tolong sambungkan Bluetooth. Sambungkan Bluetooth, ada sempat putar-putar lagu, ada sempat nangis juga yang mulia. Jadi ada di jalan itu, saya kan Sadam ini sudah WA ke saya, karena Sadam pada saat itu posisinya standby di kediaman Bangka, di Jalan Bangka. Jadi Sadam sudah WA ke saya, Chat, sudah di mana? Saya masih jauh bang, saya udah lihat di maps, oh masih jauh. Masih jauh bang, kenapa bang? Enggak, kalau sudah dekat abang mau pesankan ini PCR. Nah, karena memang kan kami kan pasti ke Bangka dulu. Oke. Jadi Bang Sadam sudah WA, saya bilang, oh iya bang, tunggu bang, nanti saya bilang tanya ke ibu. Saya bilanglah ke ibu, mohon izin ibu, berkenan PCR ibu. Dia bilang, oh iya dek, di Bangka ibu. Iya di Bangka aja dek. Saya bilang, siap bang, di Bangka bang. Nanti kalau sudah tinggal sejam mau nyampe, saya kasih tahu abang biar suruh datang orang PCR-nya. Kebetulan PCR kan di Kemang juga yang mulai, jadi cuma dekat ke Bangka. Jadi pas di perjalanan, ibu nanya lagi ke saya, dek, emang udah dipesan? Saya bilang, siap sudah ibu. Saya lihat ke belakang, siap sudah ibu. Oh ya udah, kalau udah dipesan di Saguling aja dek. Oh baik ibu. Saya bilang ke Sadam, bang, ibu tidak berkenan di Bangka bang. Ibu bilang Saguling, nanti kalau sudah datang di Bangka suruh geser aja ke Saguling orang PCR-nya. Oke Chat. Saya bilang, baru ada sempat singgah di Cikampek yang mulia. Singgah di Cikampek, Om Kuat bilang ngantuk. Om Kuat ngantuk yang mulia. Jadi gantian saya yang bawa mobil. Jadi dari sepanjang perjalanan dari Cikampek sampai Jakarta itu saya yang bawa mobil yang mulia. Sampai di Jakarta sekitar jam 3-an yang mulia. Bentar, belum sampai Jakarta. Apakah di dalam mobil ada percakapan lain atau mungkin saudara dengar saudara Putri menghubungi siapa? Saya tidak memperhatikan yang mulia. Saudara kan berarti kan kaku sekali di dalam kaku mobil. Yang mulia sampai jadi pada saat pagi hari kan kami belum makan yang mulia. Itu posisinya Om Kuat itu sempat ada bawa snack atau apa di mobil. Itu sebenarnya saya berniat mau makan juga pas di mobil kan yang mulia, tapi karena pada saat itu posisinya lagi memang kaku sekali yang mulia, diam, cuma lagu aja yang ada suara. Sampai mau makan saja saya tidak enak hati yang mulia. Tidak ada pembicaraan sedikit pun? Ada tadi yang mulia sama... Ya enggak, maksudnya pembicaraan yang lain ada enggak? Tidak ada yang mulia. Ada saudara Putri menghubungi telepon atau bagaimana? Sudah tidak memperhatikan yang mulia. Tidak memperhatikan, tapi saudara dengar nggak kalau ada suara telepon? Saya dengar lagu aja yang mulia. Nah, ada dia terima telepon atau saudara dia telepon? Jadi dia putar lagunya lewat HP yang satu yang mulia. HP satunya memang dia lagi pegang. Tapi saya nggak memperhatikan apakah ada sempat mengangkat telepon atau tidak yang mulia. Tidak ada pembicaraan apapun yang yang lain? Tidak ada yang mulia. Jadi benar-benar kaku suasananya di situ? Kaku suasananya yang mulia. Jadi sempat istirahat di rest area hanya untuk? Buang air kecil sama gantian yang mulia. Gantian saja. Siap. Saudara PC tidak turun? Tidak turun yang mulia. Bahwa saudara sempat bertanya-tanya nggak sih kenapa ya saudara senjatanya korban diamankan sama Riki? Kalau bertanya-tanya sempat yang mulia. Tapi saudara nggak bertanya ke? Nggak nanya ke Bang Riki.
Kok aneh sih senjata ajudan dibawa? Siap, Yang gitu Mulia. kan? Saudara nggak nanya waktu sebelum berangkat? Tidak tanya Yang Mulia. Ke Kuat pun juga nggak nanya. Ke Kuat tidak mungkin saya tanya tentang senjata Yang Mulia kalau ke Kuat. Kenapa? Karena beliau bukan anggota Yang Mulia pertama. Ya. Satunya standby di kediaman Bangka Yang Mulia. Kediaman mana? Bangka Yang Mulia. Marga. Jalan Bangka Yang Mulia. Oh, Jalan Bangka. Siap Yang Mulia. Coba saudara ceritakan kediaman di Bangka dan kediaman Saguling itu apa bedanya? Siap Yang Mulia. Untuk kediaman Bangka itu kalau ada tamu dari luar biasanya hanya di kediaman Bangka Yang Mulia. Karena untuk kediaman Saguling itu tidak banyak orang yang tahu Yang Mulia selain internal sendiri. Jadi kalau Pak Efes pulang dari kantor biasanya istirahatnya di Bangka Yang Mulia. Istirahatnya di Bangka. Siap Yang Mulia. Istirahat sementara atau nanti kemudian balik ke Saguling? Siap, biasanya sampai besoknya Yang Mulia, sampai dinas lagi Yang Mulia. Oh, sampai dinas lagi. Siap, Jadi Yang Mulia. saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka Yang Mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka Yang Mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau Siap, di Yang Mulia. Saguling, Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu Yang Mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu Yang Mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling Yang Mulia, ibadah pagi. kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap Yang Mulia, Oh, sampai kalau Seninnya Yang Mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap Yang Mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam Yang Mulia. Jadi singgah Bangka, di swab, mandi, bersih-bersih diri, langsung istirahat Yang Mulia. Apakah setiap hari di swab? Biasanya pulang kantor pasti di swab Yang Mulia. Siapa yang melakukan swab? Dari ART sendiri Yang Mulia. Oh, ART sendiri. Siap Yang Mulia. Kalau di Bangka, siapa yang biasa melakukan swab terhadap saudara FS? Bergantian, biasanya Om Somad yang menyiapkan atau biasa ajudan yang standby di Bangka yang menyiapkan. Memang protokol kesehatannya memang seperti itu. Siap Yang Mulia. Setiap kali pulang, saudara FS selalu di swab. Siap, betul Yang Mulia. Swab antigen Yang Mulia, bukan Swab PCR. antigen, ya, Siap. tahu. Saya cuma pengen tahu apa sih, kan tadi kalau memang alasannya cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka itu loh? Siap, untuk alasan lainnya saya kurang tahu Yang Mulia. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara Siap FS. Yang Mulia. Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti itu. Ya. Berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Izin Yang Mulia. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PC, itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri Yang Mulia, karena saya juga kan naik piket Yang Mulia. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya Yang Mulia, tahu semua Yang Mulia. Tahu yang semua. Siap Yang Mulia. Karena beberapa keterangan saksi kemarin membantah kalau saudara FS itu pisah rumah dengan saudara PC. Siap Yang Mulia. Jadi saudara FS ini selalu tinggal itu. Saudara tadi mengatakan saudara FS sering pulang malam. Jam berapa biasa pulang malam? Siap, biasanya jam 9 ke atas Yang Mulia. Pernah juga subuh Yang Mulia. Jam 9 ke atas. Boleh diceritakan apa kegiatan saudara FS di luar kalau sampai pulang malam atau subuh? Siap Yang Mulia. Biasanya kalau pada saat pengalaman saya waktu naik piket, biasanya beliau dijemput sama rekannya beliau Yang Mulia di kantor, dan kami disuruh menunggu di kantor Yang Mulia. Oh, jadi para ajudan nunggu di kantor, Siap, Yang Mulia. saudara FS dijemput oleh rekannya. Siap Yang Mulia. Baik rekan kepolisian maupun rekan yang lain. Siap Yang Mulia. Jadi sepanjang saudara FS belum balik ke kantor,
Para ajudan tinggal di kantor. Siap yang mulia. Sepanjang yang saudara ketahui, bagaimana hubungan antara FS dengan korban? Setahu saya baik yang mulia. Baik, bisa diceritakan lebih lengkapnya? Siap yang mulia, karena selama ini saya tidak pernah melihat permasalahan yang mulia. Tidak pernah melihat ada permasalahan? Siap yang mulia. Bagaimana? Pernah nggak saudara ngeliat apa? Saudara pernah kena marah sama saudara FS? Pernah yang mulia. Kenapa? Biasanya di mobil yang mulia. Kenapa? Kalau ada pas di jalan terus ada motor yang mendekati ke arah mobil, biasanya beliau agak marah yang mulia. Kenapa? Karena takut sambar yang mulia. Hah? Takut kesambar yang mulia. Takut kesambar? Siap yang mulia. Maksudnya mobil kami takut nyenggol motor yang mulia. Oh, jadi nggak boleh terlalu dekat dengan motor? Siap, betul yang mulia. Di situ saudara FS marah sama saudara? Siap yang mulia. Pada waktu kejadian di Magelang, saudara lagi lepas piket atau bagaimana? Mohon izin yang mulia, dapat saya jelaskan. Jadi 1 bulan terakhir sebelum kejadian yang mulia, saya itu sudah diperintahkan untuk standby di kediaman Saguling. Di situ ada saya, Matius, dan almarhum Yosua. Jadi kami bertiga ini yang standby di kediaman Saguling yang mulia. Yang naik piket itu cuma Daden, Romer, Sadam. Itu saja yang mulia. Alasannya? Saya tidak tahu juga yang mulia. Sebulan terakhir? Sebulan terakhir, betul yang mulia. Kalau saudara Riki ini memang standby-nya di Magelang? Siap, betul, di Magelang yang mulia. Khusus mengawal anaknya? Khusus mengawal anak. Sejak kapan yang saudara ketahui? Izin dari semenjak kami masuk yang mulia. Saat saudara masuk, saudara Riki sudah ada di Magelang? Sudah di Magelang yang mulia. Apa tugasnya Riki? Menjaga anak-anak yang mulia, karena anak-anak bapak kan ada di sekolah yang mulia. Jadi kalau ada kebutuhan biasa Bang Riki yang antar yang mulia. Oke. Terus anaknya saudara FS ini berapa yang sekolah di Magelang? Jadi waktu sebelum kejadian itu, jauh-jauh sebelum waktu kami pertama masuk, cuma 1 orang yang mulia. Nah, nanti tanggal 2 Juli itu kami ngantar anaknya yang nomor 3. Baru masuk? Siap yang mulia, baru masuk. Oh, baru masuk sekolah Taruna Nusantara? Siap, betul yang mulia. Kakaknya sudah masuk duluan? Sudah masuk duluan yang mulia. Anak nomor berapa yang sekolah di Magelang awalnya? Anak nomor 2 yang mulia. Anak nomor 2. Selain saudara Riki, siapa lagi yang bertugas untuk mengawal anak nomor 2? Dulu cuma Bang Riki sendiri yang mulia. Oke. Terus pada saat tahun ini pas puasa, seingat saya yang mulia, itu puasa tahun ini? Siap yang berarti mulia. Bulan Mei ya? April Mei? Siap yang mulia. Puasa sampai Lebaran itu saya untuk pertama kalinya ketemu dengan Om Kuat. Nah itu habis ketemu 2-3 hari sebelum, kemudian Om Kuat berangkat ke Magelang untuk tinggal di sana bersama Bang Riki yang mulia. Sejak pada saat saudara masuk menjadi ajudan, saudara sering melihat Kuat? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah? Siap. Jadi saudara tidak kenal? Kenalnya nanti pada saat puasa itu yang mulia. Oh, kenalnya pada saat puasa. Jadi Siap, dari bulan November sampai bulan puasa, bulan April Mei itu, saudara tidak pernah melihat keberadaan Kuat? Siap, betul yang mulia. Pada saat saudara kenal, bagaimana? Apa yang saudara tahu dari saudara Kuat ini? Izin yang mulia, setahu saya beliau ART-nya, mantan drivernya Bapak dulu, udah semenjak tahun 2000 berapa saya kurang tahu, tapi sudah lama yang mulia. Ya. Dan ada sempat kena COVID, pulang ke kampung, nanti balik pada saat itu lagi yang mulia. Pulang kampungnya pas puasa itu? Bukan yang mulia, pulang kampung udah. Oh enggak, maksudnya pulang balik lagi ke balik Jalan lagi Bangka
Saguling itu pada Oh, ke saat puasa. Saguling. Pada saat puasa. Siap yang mulia. Dan saudara FS sama saudara PC menerima. Kalau Menerima nggak salah kado. itu perintah dari Pak FS juga yang mulia. Untuk Om Kuat balik maksudnya yang mulia. Oh, perintah dari saudara FS untuk saudara Kuat agar balik. Siap yang mulia. Tahu dari mana saudara kalau misalnya saudara FS yang memerintahkan supaya Jadi pada saat itu saya yang naik piket yang mulia. ya. Dan saya sempat ngobrol sama Arianto, stafnya Pak FS yang di kantor itu. Ya. Dia bilang dia mau kasihkan THR buat Om Kuat yang mulia. Dan Om Kuat akan mau balik lagi katanya yang mulia. Sebelumnya saudara ada dengar cerita kenapa selain dia kena COVID ada alasan apa saudara Kuat sampai dia baru muncul? Siap, saya tidak pernah dengar sih yang mulia. Tidak pernah mendengar. Tidak pernah yang mulia. Jadi pada waktu puasa sampai lebaran bulan puasa saudara Kuat baru datang masuk bergabung. Betul yang mulia. Sempat berapa lama tinggal di Saguling? Tidak lama yang mulia. Langsung cuma mungkin beberapa hari, habis itu langsung berangkat ke Magelang yang mulia. Di Magelang dia berdua dengan saudara Riki. Siap yang mulia. Jadi saudara tidak sempat mengenal secara akrab dengan saudara. Tidak yang mulia. Tidak. Dari bulan puasa sampai dia masuk, dari dia berangkat ke Magelang sampai dia ke Jakarta, seberapa sering dia ke Jakarta? Baru itu yang mulia. Baru bulan Juli kemarin. Siap yang mulia. Kalau saudara Putri, apakah saudara Putri dan saudara PC apakah sering pergi ke Magelang? Ada sempat beberapa kali yang mulia. Yang semenjak saudara ikut Siap, yang mendampingi mulia. saudara FS? Mungkin ada sekitar 2-3 kali yang mulia ke Magelang. 2-3 kali ke Magelang. Siap yang mulia. Apakah saudara mereka berdua atau sendiri-sendiri? Biasanya cuma sama almarhum dan Prayogi yang mulia. Oh, antara Serta Susi yang mulia. siapa saja yang pergi? Apakah saudara FS dan PC atau saudara FS sendiri, saudara PC sendiri? Ibu PC sendiri yang mulia. Oh, cuman saudara PC Siap, sendiri yang mulia. didampingi saudara Joshua dan Yogi yang mulia. saudara Yogi. Kan saudara tadi bilang 2-3 kali. Biasanya kalau nginep di sana berapa hari? Tidak menentu sih yang mulia. Maksudnya tidak menentu? Ada yang sampai 3 hari, ada yang 4 hari. 3 hari, 4 hari. Terus tadi saudara mengatakan bahwa sebulan sebelum kejadian saudara lebih sering ditempatkan bersama saudara siapa saja tadi? Bang Yos dan Matius yang mulia. Saudara Matius. Kalau Yosua kan memang almarhum sudah tinggal di sana. Siap yang mulia. Saudara lebih sering dengan saudara Matius ditempatkan Di Saguling. walaupun saudara tetap mendampingi saudara FS. Tidak yang mulia. Pada saat sudah di Saguling tidak mendampingi lagi yang mulia. Terus apa kegiatan saudara? Cuma standby di kediaman aja yang mulia. Oh, standby. Kurang Siap. lebih berapa lama? Sebulan itu? Ada hampir sebulan yang mulia. Jadi saudara cuma mendampingi saudara PC saja? Atau Tidak mendampingi Ibu PC, cuma dijaga kediaman yang mulia. oh, jaga kediaman saja selama sebulan itu? Siap yang mulia. Dalam keseharian selama sebulan saudara tinggal di Saguling, apakah saudara PC, bagaimana aktivitas sehari-harinya saudara PC? Biasanya pagi, jalan pagi saja yang mulia. Bukan, maksud saya setiap kegiatan apakah selalu didampingi oleh saudara korban? Atau Selalu bagaimana? didampingi yang mulia. Korban ini sebagai ajudan atau sebagai driver? Merangkap yang mulia. Oh, merangkap. Siap. Tidak ada driver khusus saudara PC? Tidak ada yang mulia. Jadi korban driver sekaligus Ajudan yang mulia, siap. Jadi dalam kegiatan rutin sehari-harinya mereka berdua selalu mereka hanya pergi berdua saja. Siap, Tidak yang ada mulia. orang lain yang mendampingi. Tidak ada yang mulia. Walaupun ada saudara dan saudara Matius yang mulia. Matius. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Apa alasannya? Saudara tahu kenapa saudara sama Matius ditempatkan di Saguling? Siap, tidak tahu yang mulia.
pada waktu sebelum kejadian di Magelang, apakah ada peristiwa-peristiwa lain yang misalnya semacam kayak pertengkaran antara saudara PC dengan FS atau saudara PC dengan Joshua? Siap Yang Mulia. Jadi pada waktu bulan Juni Yang Mulia, itu saya mohon izin, saya agak lupa tanggal-tanggalnya, tanggal tepatnya. Saya sempat naik piket bulan akhir Mei kalau nggak salah Yang Mulia. Saya sempat naik piket bersama dengan almarhum Joshua. Padahal kan almarhum ini ajudannya ibu, tapi karena Bang Matius diperintahkan untuk standby di Saguling, jadi yang naik piket itu yang bersama saya almarhum. Nah, jadi setelah kita naik piket, saya sempat lepas dinas juga. Habis lepas dinas, saya balik lagi standby di Saguling. Pada saat standby di Saguling itu ada kejadian Yang Mulia. Jadi saya lagi di rumah, Matius juga di rumah. Tiba-tiba ibu turun. Almarhum pertama duluan turun dari lantai 2, bawa senjata, langsung taruh di dalam mobil Yang Mulia. Habis itu ibu PC ini panggil kita semua bertiga, saya, almarhum dan Bang Matius. Habis itu bilang, nanti Dek Matius kamu naik di mobil ibu ya, nanti Dek Richard kamu di mobil sendiri ya di belakang. Nah, jadi kami jalan Yang Mulia ke arah Kemang, tapi belum ke kediaman Yang Mulia. Apa? Tapi belum ke kediaman. Oke. Jadi itu saya kan masih, kita biasa komunikasi lewat HT Yang Mulia. Saya sempat nanya beberapa kali ke almarhum, Bang izin Bang, ini mau kemana Bang? Saya nanya, Bang izin, udah Cat ikut aja dulu. Jadi mereka yang di depan. Itu perjalanan ada muter-muter di daerah Kemang Yang Mulia. Saya juga tidak tahu itu mau kemana tujuan yang pertama. Akhirnya kita balik ke kediaman Saguling, ke kediaman Bangka Yang Mulia. Kita singgah di kediaman Bangka. Jadi pada saat mampir di kediaman Bangka, ibu turun, saya lihat kondisi ibu kayak lagi marah Yang Mulia. Jadi saya juga tidak berani menanyakan Yang Mulia. Itu ada Mbak Datia juga, anaknya ibu. Udah masuk semua, turun, baru Bang Yos bilang, Cat parkir mobil di belakang. Saya parkir mobil di belakang. Ada mungkin setengah jam kemudian Yang Mulia Pak Efes pulang. Itu yang naik piket sama Pak Efes, Bang Romer sama Sadam Yang Mulia. Nah, pulang mereka, saya biasanya kan kami sambut juga Yang Mulia di depan kan, nunggu di depan. Jadi kami nunggu di depan, Pak Efes masuk. Pak Efes juga kayak marah-marah juga Yang Mulia, langsung masuk ke dalam rumah. Ya, habis itu almarhum bilang, Cat nanti ada Pak Elben yang mau datang. Pak siapa? Pak Elben Yang Mulia, rekannya Bapak Yang Mulia. Oh siap Bang. Nah, tapi karena pada saat itu saya lagi di belakang, waktu Pak Elben datang itu saya tidak lihat. Jadi saya tidak tahu ini Pak Elben datang sama siapa saya tidak tahu. Nanti sudah masuk semua, tiba-tiba almarhum bilang sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua, maksudnya almarhum sama Bang Matius, tidak ada selain kami berdua yang ada di dalam area rumah, area kediaman Bangka. Semua nunggu di luar. Nah, jadi yang tunggu kan ada 2 pintu Yang Mulia. Pintu depan sama pagar di belakang samping. Yang di belakang itu ada, yang di situ ada Bang Romer, Sadam, Somad, sama ART Rifan. Ya, mereka berempat di belakang, baru saya yang di depan. Yang di depan ada saya, baru Alphonse security, sama Farhan Walmor. Saya di depan, jaga di depan. Nah, kita nggak tahu ada kejadian apa di dalam kan, dalam rumah ini. Nanti mungkin sudah sekitar agak 1-2 jam mungkin Yang Mulia, baru tiba-tiba ada orang mau keluar dari dalam rumah. Kan pagar kami tutup. Jadi dia nggak ketok dari dalam rumah, dari pagar dari dalam kan. Alphonse bilang, saya bilang, Pong ada orang mau keluar itu. Dia Apong bukain pagar dari dalam. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan Yang Mulia. Saya tidak kenal Yang Mulia. Nangis dia Yang Mulia. Perempuan itu nangis. Baru saya, ini siapa kan? Karena saya memang tidak ada waktu dia datang. Baru saya lihat ke arah dalam, ada Ko Elben juga duduk di depan rumah. Baru habis itu perempuan itu bilang, mau cari ini drivernya dia kan, cari mobil di mana. Saya lari ke samping, saya panggil drivernya yang bawa mobil Pajero hitam kalau salah Yang Mulia. Baru drivernya datang pakai mobil, perempuan itu naik langsung pulang. Nah, dari situ Yang Mulia, semenjak kejadian itu Pak Efes ini sudah lebih sering di Saguling Yang Mulia.
Jadi maksud saudara ada pada saat itu saudara PC datang Siap yang tidak mulia. lama di rumah Bangka, Siap. tidak lama bersama putrinya. Siap yang mulia. Kemudian saudara FS datang, tidak lama kemudian ada tamu datang, namanya siapa? Elben. Ko Elben yang mulia. Ko Elben. Siap. Ko Elben ini datang sendirian atau dengan perempuan itu? Waktu datang saya tidak ada di depan yang waktu mulia. datang tidak ada, Siap. tapi pada saat itu kemudian intinya tak lama kemudian ada perempuan nangis, terusan saudara Elben keluar. Siap yang mulia. Sejak saat itu saudara FS yang mulia. FS tinggal di rumah Saguling, Siap yang mulia. Lebih sering di Saguling. lebih sering di Saguling. Cuman peristiwa itu saja. Siap yang mulia. Terus mengenai kegiatan mau ke Magelang itu direncanakan sejak kapan? Dari tanggal 1 yang mulia. Dari tanggal 1. Tanggal 1 itu kebetulan Hari Bayangkara yang mulia. Ya, Jadi kami ada sempat perayaan di kediaman di Saguling. Ada ajudan hanya 7 orang yang ada karena Matius pada saat itu sudah cuti duluan pulang ke Papua. Baru cuma 7 orang kami rayakan HUT Bayangkara, ada sempat makan tumpeng juga sama-sama. Baru di situ Bapak nyampaikan bahwa besok nanti tanggal 2 kamu dampingi Ibu ke Magelang ya. Dibilang ke saya, ada rame-rame yang mulia. Dibilang nanti kamu dampingi Ibu ke Magelang, sekalian kamu belajar-belajar sama Ricky apa tugas dan tanggung jawabmu, apa tugas dan tanggung jawabnya Ricky pada saat di Magelang. Kamu belajar-belajar karena Ricky mau persiapan sekolah tahun depan bulan Januari yang mulia. Jadi rencananya saya yang mau gantikan Ricky di sana yang mulia. oh saudara sekaligus belajar. Jadi saudara sudah dikasih warning kalau misalnya saudara belajar karena untuk menggantikan posisinya Ricky. Siap betul yang mulia. Itu terus kapan saudara berangkat ke Magelang? Tanggal 2 yang mulia. Tanggal 2. Siapa saja saudara berangkat? Itu ada 2 mobil yang mulia. Pertama mobil patwal, 2 orang di dalam, Bang Galang sama Bang Novi yang bawa patwal. Baru di mobil kedua saya yang bawa mobil Lexus LM itu. Baru di samping kiri Bang Yos, di belakang Ibu, di samping kiri Mbak Datia, dan di belakang lagi ada Susi. Berlima lah saudara pergi, Siap yang mulia. termasuk saudara. Tiba di Magelang jam berapa? Jadi kami berangkat sekitar jam 2:30 yang mungkin yang mulia. Saya 2:30 sore. siap yang mulia. Sampai di sana agak malam yang mulia, sudah jam 10. Jam 10. Siap. Sebelum sampai di sana ada yang saya tanyakan mengenai kedekatan antara korban dengan saudara PC itu seberapa dekat yang saudara tahu? Dekat yang mulia. Tahu dari mana saudara tahu dekat? Karena saya juga standby di Saguling yang mulia. Ya. Maksudnya begini, dekatnya seberapa dekat? Artinya begini, nanti ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan itu. Seberapa dekat? Artinya dekat itu kalau di dalam keterangannya terdakwa kemarin bahwa dia dekat dengan para ajudan. Dekat memang sama Pak Ya. ajudan. Artinya suka bercanda, Siap, Yang Mulia. suka itu semuanya. Saudara PC seperti itu Siap, kedekatannya. betul yang mulia. Oke. Lanjut di Magelang tadi saudara tiba sekitar jam 9 malam. Sebelum tiba ada sempat berhenti yang mulia di rest area untuk gantian yang bawa mobil almarhum. Oke. Jadi sampai di Magelang itu ada Om Kuat di sana yang nyambut Oke. bersama ada berapa orang anggota polisi, saya kurang tahu juga yang mulia siapa itu. Nyambut datang, masukin barang, turunin barang semua, habis itu lanjut istirahat. Ada sempat makan dulu baru lanjut istirahat yang mulia. Tiba di Magelang jam berapa? Sekitar jam 10 yang mulia. Itu hari apa itu? Tanggal 2 hari Sabtu kalau tidak salah. Yang Hari mulia. Sabtu tiba. Terus apa kegiatannya malam itu? Pada saat tanggal 2 yang mulia. Langsung istirahat yang mulia. Langsung istirahat. Siap. Jadi kalian berlima masuk ke, kamu tinggal di rumah di Magelang ada berapa kamar? Saya baru cuma sekali saja waktu di Magelang itu, saya cuma sekali saja naik ke lantai 2, jadi saya
tidak tahu mengetahui pasti di lantai 2 ada berapa Oke. kamar yang mulia. Di bawah? Tapi di bawah ada 2 kamar yang mulia. Satu Di kamar bawah ada 2 kamar. Siap, yang mulia. Kamar yang pertama ditempati ajudan yang mulia, Bang Riki yang mulia. saudara Riki. Siap. Terus Baru ada kamar yang di samping itu, yang belakang lewat jalannya masuk lewat garasi, itu ada kamar Om Kuat yang mulia. kamarnya Kuat di situ. Siap yang mulia. Kemudian, Sudah itu aja yang mulia. nah saudara tinggal di mana sama? Saya di kamar ajudan yang mulia. Saudara tinggal bersama? Tidur di kamar ajudan bersama almarhum yang mulia. Bersama almarhum. Siap. Terus Susi tidur di mana? Susi di kamarnya Om Kuat yang mulia. Lah, tidur sama Kuat maksudnya? Tidak yang mulia. Jadi Om Kuat ngalas di carport bagian dalam di depan TV yang mulia. Oh, oke. Terus ibu di atas? Ibu di atas yang mulia. Sama anaknya? Sama anaknya yang mulia. Oke, itu hari Sabtu. Hari Minggu apa kegiatannya? Hari Minggu kegiatan di rumah saja yang mulia, tapi ada sempat keluar-keluar, paling cuma beli-beli ke warung, cuma saja ke warung yang mulia. Anaknya itu yang menemani, itu anak nomor berapa? Anak nomor 3 yang mulia. Anak nomor 3 yang mau masuk sekolah. Siap, betul yang mulia. Oke. Dia juga di rumah saja? Di rumah saja yang mulia. Di rumah saja. Hari Minggu tidak ada kegiatan apapun? Tidak ada yang mulia. Nanti malam kalau tidak salah ada sempat Pak Efes sama Bang Daden datang yang mulia. Oke, Minggu malam saudara FS dan saudara Daden tiba. Siap, betul yang mulia. Oke, jam berapa saudara tidak tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Terus Daden tidur di mana? Ngalas juga yang mulia. Oh, di alas juga. Cuman gelar tikar gitu. Siap. Setelah itu apa yang kegiatan hari Senin? Hari Senin, jadi hari Senin itu Mbak Datia ini awal masuk ke sekolah yang mulia. Ya. Jadi pagi hari saya udah siapkan mobil, saya udah tunggu-tunggu perlengkapannya Mbak Datia yang untuk dibawa. Nah di situ kita berunding bilang nanti saya sama Bang Daden aja duluan ke sekolah. Jadi untuk Bapak, Ibu serta Mbak Datia nanti bersama dengan almarhum. Oke. Jadi jam 10 jam 11 saya mendahului sama Daden ke sekolah Taruna Nusantara yang mulia. Itu membawa barang-barangnya Mbak Datia. Jadi di sana kami tunggu mungkin ada sekitar 1-2 jam, sekitar jam 12 jam 1 sampai jam 1 itu baru datanglah rombongannya almarhum, Mbak Datia, Bapak dan Ibu serta Susi yang mulia. Saudara tetap di rumah? Kami di sekolah yang mulia. Oh, saudara di sekolah. Pagi Siap. itu nganterin ke sekolah. Kami antar barang ke sekolah baru nunggu standby. Oh, saudara antar barang ke sekolah untuk keperluan di sekolah. Siap, Kemudian baru sekitar jam 1 saudara almarhum, terusan saudara FS, PC bersama anaknya dan saudara Susi? Susi yang mulia. Menyusul ke sana. Nyusul ke sana. Kemudian setelah itu Sampai di sana ada Daden tidak ikut?
Ya. Sama Bang Daden. Oh, yang sama mulia. Daden. Saya Oke. sama Daden. Oke. yang mulia. Terus? Sampai di sana ada kegiatan yang di sekolah yang mulia. Jadi sampai sekitar jam 3 yang mulia. Selesai jam 3 itu Pak Efe sama Bang Daden balik lagi ke Semarang yang mulia. Jadi mereka waktu tanggal 3 itu kan datang dari Semarang yang mulia, karena di Semarang ada kegiatan HUT Polri yang mulia. Jadi tanggal 4 itu jam 3 balik lagi ke Semarang yang mulia. Oke. Mereka balik, saya, ibu almarhum sama Susi pulang ke rumah yang mulia. Oh, jadi saudara FS balik ke Semarang, Siap. saudara bersama korban, korban ikut ya? Siap. Korban, Susi, dan saudara PC kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Jam berapa itu tiba di rumah? Sekitar jam 3-an yang mulia. Jam 3. Apa kegiatan hari Senin itu? Hari Senin Selain enggak setelah tiba di rumah, apa kegiatan lagi? tanggal 4 malam itu sudah ada kegiatan, sudah nggak ada yang mulia, cuma standby di rumah aja, makan biasa yang mulia. Baru tanggal 4 malam tuh ada sempat ini yang mulia. Saya jadi pada saat itu saya lagi di samping yang mulia. Di tempat samping itu tempat biasa kita duduk, ada depan TV. Jadi lagi santai di situ, tiba-tiba saya dipanggil sama ini Bang Yos almarhum. Cat sini Cat, bantu abang. Bapak mau ngangkat ibu lagi sakit. Jadi saya masuk ke dalam rumah. Oh, tanggal 4 itu. Tanggal 4 Oke, sebelum ke situ, selama saudara di sana, bagaimana kegiatannya saudara Ricky dan saudara Kuat ini? Oh, kami ke sana Bang Ricky masih di Jakarta yang mulia. Bagaimana? Kami ke sana Bang Ricky masih di Jakarta yang Oh, mulia. saudara Ricky lagi di Jakarta Siap. mengantarkan anak yang pertama itu, Siap. anak kedua. Yang tadi. kedua yang mulia. Saudara Kuat Om Kuat ada di situ. ada di situ. Oke, tanggal 4 malam saudara mengatakan saudara Ricky minta bantuan apa? Saudara Bang Yos, korban minta bantuan saudara untuk mau bopong ibu ke atas yang mulia. Oh, oke. Itu tiba-tiba atau bagaimana? Tiba-tiba yang mulia. Saat itu saudara ada di tengah, Saya di samping. di samping. Di ruang samping. Memang posisinya bercanda atau bagaimana? Jadi dia keluar dari ruang tengah yang mulia, langsung ke arah saya, bilang mau Oh, saudara lagi di ruang? di samping yang mulia. Oh, di samping, oke. Baru dia bilang, Cat, sini Cat, bantu abang mau bopong ibu ke atas, ibu lagi sakit. Masuklah kita berdua kan. Sampai dalam sudah ada Om Kuat sama Susi. Oh, oke. Sebelumnya nggak ada? Oh, saudara nggak tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Oke. Nah pada saat masuk, saya merapat dong ke arah ibu. Saya merapat ke arah ibu pas di dekat kaki. Bang Yos sudah maju ke depan, baru tanya, saya sempat nanya, sakit apa ibu, sakit apa? Itu kalau nggak salah Susi yang bilang, lemas om, nggak tahu. Baru saya mau ngangkat, ibu melambaikan tangan yang mulia. Jadi ibu pada saat itu suaranya pelan yang mulia. Oke. Jadi dia nggak ngomong apa, dia cuma lihat ke saya, dia cuma bilang begini. Jadi saya mengartikan itu, oh nggak usah maksudnya mungkin kan yang mulia. Jadi oh nggak jadi deh saya. Nah itu Bang Yos itu sempat mau ngangkat tapi ibu nepis juga, nggak mau. Jadi Bang abis itu karena nggak jadi mau ngangkat, ya udah saya keluar lagi yang mulia. Saya tinggalkan mereka di ruang tengah. Itu situ. yang dibilang saudara Susi kemarin itu. Siap yang mulia. Terus posisinya Kuat ngapain? Om Kuat ada sempat ngobrol sama ibu, jadi ibu panggil ibu kan baring yang mulia. Jadi ibu Om Kuat duduk di samping apa itu, ada sempat ngobrol bisik-bisik lah, saya tidak tahu yang mulia. Bisik-bisik. Nah, saudara Joshua pengen mencoba ngangkat itu. Siap, itu sebelum yang mulia. Oh, sebelumnya pengen ngangkat tapi ada saudara. Ada saya yang mulia. Tapi ibu nepis tangannya Bang Yos, jadi nggak jadi yang mulia. Itu yang dibilang bahwa saudara Susi kemarin bahwa saudara Joshua katanya sempat ketawa-ketawa, maksudnya apa? Waktu mau ngangkat itu. Saya tidak membenarkan itu yang mulia. Bukan maksudnya bercanda waktu itu dengan saudara Susi. Tidak tahu yang mulia. Dengan saudara PC. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, tapi saudara hanya dimintain bantuan mengangkat saudara PC pada saat itu. Kemudian keesokan harinya pergilah ke Jogja. Oh, mampir dulu ke siswa. Jadi kita ke sekolah dulu,
itu yang ke sekolah saya, yang bawa mobil Bang Yos itu, yang bawa mobil Bang Yos, saya di kiri, baru ibu sama Susi di belakang. Kami ke sekolahan, sampai di sekolahan turun kami, Bang Yos parkirin mobil, di situ saya, ibu sama Susi, jadi ketemu sama Mbak Datia. Habis ketemu itu saya bilang, Bang, persiapan Bang, ibu bilang mau balik. Nah, pada saat kami udah mau balik, ibu sempat bilang, sempat nelpon dulu yang mulia, sempat nelpon sama Mas Brata. Karena saya tahunya karena dari dengar percakapan, oh ini ke Mas Brata. Baru, oh iya, ibu ada sempat bilang kalau nggak salah, oh iya dek nanti ketemu di Jogja aja nih. Baru ibu bilang, setelah habis nutup telepon, ibu bilang ke kami, dek nanti langsung ke Jogja ya. Nah itu kaget yang mulia, karena nggak ada persiapan kan yang mau ke sana. Jadi karena nggak tahu ibu sama Bang Yos itu gimana ngobrolnya, sampai akhirnya ibu bilang ya udah kalau gitu ke rumah aja dulu. Jadi kita ke rumah dulu ke Magelang. Nah saya tanya ke Bang Yos, Bang, ini yang mau ikut abang atau saya ke Magelang? Nggak tahu Cat, kalau ibu perintah kamu aja Cat yang ikut. Saya bilang, oh iya saya tinggal nunggu perintah ibu aja. Baru saya bilang, kalau Om Kuat, siapa tahu Om Kuat mau ikut kan? Oh nanya aja ke Om Kuat. Pas saya nanya ke Om Kuat bilang Om Kuat juga nggak mau ikut ke Jogja. Jadi yang ikut akhirnya saya sama almarhum. Nah dari Magelang ke Jogja itu saya yang bawa mobil yang mulia. Sampai di sana ketemu dengan Bang Riki serta Mas Brata sama patwal 2 orang yang awal dari Jakarta sampai Jogja. Terus? Ketemu situ, parkir mobil apa semua. Mereka masuk ke mall yang mulia. Karena di mobil Lexus LM itu ada senjata steyr yang mulia. Jadi tidak mungkin ditinggalkan mobilnya di parkiran. Jadi pada saat itu saya tidak ikut ke dalam yang mulia. Saya menjaga di mobil yang mulia, menjaga mobil 3 mobil itu yang mulia. Mobil patwal, mobil Lexus itu sama BMW yang mulia. Jadi saya yang jaga mobil itu yang mulia. Jadi mereka ke dalam, yang patwal juga ada di sini ya, di sama saya yang mulia. Baru tiba-tiba Bang Yos telepon, Cat nanti mau makan dulu kata ibu, mau makan dulu. Gantian aja kamu sama patwal, siapa yang mau jaga, siapa yang mau makan. Saya bilang, Bang, ini kan patwal dari Jakarta Bang, ya udah yang patwal aja duluan makan Bang, saya udah makan juga tadi, saya di ini aja di mobil aja. Jadi yang patwal ikut masuk ke dalam mall yang mulia. Jalan-jalan lah kalian di mall. Mereka yang mulia. Mereka jalan-jalan. Oke, sepanjang saudara dari tanggal 2 sampai tanggal 5 tadi saudara tinggal bersama almarhum. Siap yang mulia. Hubungan saudara dengan almarhum bagaimana? Baik yang mulia. Ada cerita-cerita mengenai almarhum apa? Ada cerita? Dia ngobrol paling seputar pekerjaan aja yang mulia. Apa yang diobrolkan? Apalagi kan saudara tidur sekamar dengan korban. Siap yang mulia. Kalau di kamar kami berdua jarang ngobrol yang mulia. Oh oke, langsung tidur. Biasanya main HP doang. Oh oke. Jarang ngobrol. Kemudian tadi ada yang lupa saya tanya. Saat saudara berangkat, pada saat saudara masuk ke kediaman saudara FS di November itu. Siap yang mulia. Sebelumnya saudara dari Manado itu sudah dipegangin senjata? Waktu di kesatuan saya megang senjata laras panjang yang mulia. Apa? 6 hour yang mulia. 6 hour. Terus kemudian saudara ketika berangkat ke Jakarta itu saudara masih dibekali senjata tidak dari kesatuan? Oh saya kesatuan di Cikeas yang mulia. Oh di Cikeas. Oke, di Cikeas dibekali senjata nggak pada waktu mau masuk ke Jadi rumah? pada saat penghadapan itu kan saya sama Barada Sadam yang mulia berdua. Kami belum dikasih tahu kalau ternyata hari itu sudah mau langsung diterima yang mulia. Oke. Bilangnya cuma penghadapan dulu. Jadi kami pada saat itu belum meminjam senpi dari kesatuan yang mulia. Oke. Sudah cuma pakai baju saja yang mulia ke kantornya Pak Efes. Sampai di kantor ketemu sama Bang Romer sama Bang Yogi dan kami berempat ternyata diterima pada saat itu yang mulia. Jadi setelah diterima langsung ada perintah dari Pak Efes,
suruh PCR terus isolasi di posko ajudan yang mulia. Oke, terus? Jadi sudah tidak sempat meminjam senpi dari kesatuan. Jadi ketika masuk ke rumah FS, kosongan? Kosong. Yang mulia. Kosong. Terus kapan saudara mendapatkan senjata? Nah pada saat itu saya ketemu sama Bang Daden yang mulia. Saya bilang 2 hari setelahnya atau 3 hari saya bilang, Bang, ini saya sama Sadam belum ada senpi, Bang. Gimana, Bang? Dia bilang, kami sebenarnya mau izin balik ke kesatuan dulu untuk ambil ngurus senpi. Tapi Bang Daden bilang, udah Cat, nanti dari Propam aja. Oke. Kemudian saudara mendapat apa senjata? Dari Propam yang mulia. Dari Propam. Siap. Kemarin saksi mengatakan bahwa saudara tidak ada syarat-syarat untuk memegang kayak laporan. Memang tidak ada tes sama sekali yang mulia. Memang tidak ada sama Tidak ada, sekali yang mulia. karena saudara anggota BRIMOB. Saya bukan begitu yang mulia, karena mungkin perintah dari Saudara Pak FS juga yang mulia. Jadi pada saat itu saya piket, Pak FS sempat nanya ke saya. Saya bilang, oh ya nanti kasih tahu Pak Cuk. Jadi saya kejarnya ke Komandan Cuk. Saya bilang, Oke, Komandan izin, terus? Komandan, Bapak udah tanya berapa kali nih tentang senpi. Akhirnya saudara sama Sadam dikasih senjata apa? Jadi kami disuruh ke kantornya Bapak. Nah dikasih ada 2 senjata yang mulia, 1 AS, 1 Glock yang mulia. Masing-masing mendapatkan 2 atau masing-masing 1 yang mulia. saudara pilih? Jadi pada saat itu karena Sadam sama saya kan senioran Sadam Ya. yang mulia. Dia senior saya setahun. Jadi dia bilang, Cat, abang yang HS aja ya. Ya udah Bang, dia ambil HS. Pertama padahal saya mau pengen milih HS juga, tapi karena dia sudah milih HS, saya ambil Glock yang mulia. Glock berapa? Glock 17 yang mulia. Apa bedanya HS dengan Glock? Perusahaan saja yang mulia. Hah? Perusahaan saja yang mulia yang beda. Bukan, maksudnya kenapa saudara memilih, kalau keinginan memilih HS, apa bedanya? Karena di BRIMOB lebih kebanyakan pengguna, sama saya latihan juga lebih kebanyakan menggunakan HS yang mulia. Oh, jadi udah terbiasa aja. Siap, yang Glock mulia. bukan menjadi senjata organiknya BRIMOB. Glock organik BRIMOB juga yang mulia, tapi untuk saya pribadi lebih seringnya latihan menggunakan HS. Pegangnya yang mulia. HS. Siap. Oke. Jadi setiap ajudan diberikan 1 senjata. Siap, betul yang mulia. Itu senjata memang dari Propam ya, bukan senjata pribadi, Bukan yang mulia, dari kantor yang mulia. dari kantor. Yang saudara tahu, setiap ajudan memang mendapatkan 1 senjata. Setahu saya begitu yang mulia. Coba saudara ceritakan 8 ajudan itu senjatanya apa saja? Baik yang mulia. Jadi pertama saya Glock 17 yang mulia. Sadam HS yang mulia. Baru almarhum Bang Yos HS juga. Romer Glock 17. Baru Yogi Six Hour. Baru Bang Matius Glock 17 juga yang mulia. Untuk Bang Riki, Bang Daden saya kurang tahu yang mulia. Tidak ngamatin? Siapa yang mulia? Tidak mengamati? Siap, tidak mengamati yang mulia. Oke. Terus selain senjata itu para ajudan juga dibekali senjata apa lagi? Jadi kalau untuk piket yang mulia, kalau untuk piket ada senjata Six Hour MCX yang mulia. Itu yang menempel di mobilnya Bapak. Oke. Kalau untuk di mobil Ibu ada senjata Steyr AUG yang mulia. Steyr AUG. Six Siap. Hour yang menempel di mobilnya saudara FS itu bedanya apa dengan Steyr? Beda merek yang mulia, sama amunisi yang mulia beda. Tapi sama-sama laras panjang. Laras panjang yang mulia. Oh, laras panjang. Memang prosedur tetapnya memang di dalam mobil ajudan, di dalam mobil pimpinan memang harus ada senjata laras panjang ya? Saya tidak tahu kalau pimpinan yang lain yang mulia, karena saya juga baru pertama kali menjadi ajudan. Tapi setahu saya begitu yang mulia, ada laras panjang yang mulia. Ada laras panjangnya. Terus Steyr itu memang selalu nempel di mobilnya. Ibu. Iya. Siap yang oke. mulia. Selalu. Siap yang mulia. Jadi kalau misalnya saudara Joshua ngawal saudara PC, berarti dia bawa 2 senjata. Bawa 2 senjata yang mulia.
Satu stayer, satu HS-nya yang mulia. Terus kalau senjata yang kemarin saudara Adan Romer sempat mengatakan bahwa di mobil saudara FS selalu ada 3 senjata. 3 yang mulia, betul. Apa saja? Jadi ada pertama Wilson Combat yang mulia. Wilson Combat. Siap. Jadi itu nempel di belakang tempat duduk ajudan yang mulia. Oke. Di tempat duduk ajudan itu ditaruh kayak holster begitu yang mulia. Nempel di situ, di depannya Pak Efes, baru ada keyboard di kopelnya Pak Efes, baru ada di ransel ada Glock yang mulia. Itu selalu harus ada. Selalu ya. Setiap hari para ajudan harus ngecek itu harus ada. Setiap hari yang mulia. Kalau turun dari mobil senjata itu diamankan atau tetap? Kalau untuk kopel, yang di kopel itu kalau mau apel beliau pakai yang mulia. Tapi kalau untuk yang di ransel kayak Glock itu ajudan biasanya bawa ke dalam ruangan, terus meletakkannya di bawah meja beliau. Jadi di bawah meja beliau itu ada magnet yang mulia. Jadi ditempelkan di magnet situ yang mulia. Oke. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, baru dia bilang, jadi habis setiap pembicaraan dia mulai, dia habis berbicara, dia ada sesi diamnya untuk nangis begitu yang mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya, karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia, saya di sini yang mulia, dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia, saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini, kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46 Chat.
Jadi nanti skenarionya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar Bagaimana, ibu bersama gimana, coba ceritakan. ibu dilecehkan Joshua, Ya. baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kamu tembak balik ke Joshua, Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya, ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia. Sudah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja. Kamu aman karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan. Jadi kamu aman, Chad. Oh, tenang aja. Nah, di sambil dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya, karena ibu suaranya pelan yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3 yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan yang mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? cuma bilang CCTV aja yang mulia, Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang yang mulia tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenario-nya begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama. Yang kedua kamu bela diri. Kamu aman, Chad, kamu aman. Dia bilang baru setelah itu dia nanya ke saya yang mulia. Saya kan cuma siap bapak, ada sempat jawab siap bapak kan. Baru dia bilang, senpi kamu mana? Siap, izin bapak, ada saya nunjukin begini ya mulia. Siap, ada bapak. Baru dia ambil pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, kau tambah amunisimu. Ya kasih amunisi ke saya bilang siap bapak. Saya ambil senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya yang mulia. Saya habis selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, senjatanya Joshua mana? Siap, karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magelang. Saya bilang siap bapak, ada di mobil Lexus bapak. Oh, ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil kau bawa naik lagi ke sini. Siap, baik bapak. Saya lihat karena sudah nggak ada obrolan lagi, saya langsung izin bapak, saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, woi Chad, kalau ada yang nanya bilang aja mau isolasi. Siap, baik bapak. Saya turunlah lewat lift yang mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya yang mulia, tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya tutup karena posisinya belum makan yang mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, pingin makan yang mulia. Saya ingat, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu. Saya lihat sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ, bang izin bang saya ambil kotak satu makannya. Oh iya Chat, ambil. Saya masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam. Saya lewat tangga aja. Saya lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Sudah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa, ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat,
Ya, Om, Ibu udah turun, Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia. ART. Om, Ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker, saya masuk lagi saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat, saya langsung naik yang mulia. Nah, pada waktu di lantai 3 tadi, selain Putri dan saudara Ferdi Sambo, kemana mereka berdua ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada di lantai Tidak 3? ada. Cuman mereka berdua saja? Cuma Pak Efes sama Putri ada yang mulia. Pada waktu perencanaan di mana? Di lantai 3 tadi, kan tadi saudara mengatakan nanti kita ke 46, gitu kan? Siap yang mulia. Terus bagaimana cara bawa korban ke 46? Sempat nggak dibicarakan? Tidak tahu, tidak ada yang mulia. Tidak ada di obrolan tentang cara memanggil korban, tidak ada yang mulia. Saya tidak tahu, saya datang masuk mobil sudah ada korban yang mulia. Ya enggak, makanya kan apakah sudah direncanakan bahwa korban akan dibawa oleh saudara Putri atau bagaimana? Tidak dikasih tahu yang mulia. Tidak dikasih tahu. Siap yang mulia. Oke. Kemudian saudara dibilangin sama Agus, berarti saudara belum makan ya? Belum makan yang mulia. Oke, saudara keluar, saudara dihubungin Agus. Saudara masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam mobil yang mulia. Ke Siapa depan. yang nyetir? Saya sempat ambil masker dulu yang mulia. Oh, sempat ambil masker. Siapa saja yang turun naik mobil saudara itu? Di situ sudah ada Ibu pertama kali saya lihat karena saya lewat samping kiri yang mulia. Oke. Di situ sudah ada Ibu. Di depan ada Bang Riki, ada almarhum juga, Bang Yus. Baru di belakang Om Kuat yang mulia. Oh, saudara duduk di belakang bersama saudara Kuat. Kuat yang mulia. Oke. Kemudian jalan. Siap yang mulia? Kemudian jalan. Jalan yang mulia. Apa perintahnya waktu itu? Ibu sempat bilang kita ke 46 dek. Bilang ke Bang Riki atau Bang Yos, saya kurang tahu juga yang mulia. Oke, terus? Sampailah kita ke 46 yang mulia. Sampai 46 turun yang mulia. Yang pertama turun Bang Riki kalau salah atau Bang Yos di depan, mereka yang depan karena kami di belakang. Baru Ibu turun lewat kanan yang mulia karena dia duduk di sebelah kanan. Saya langsung majukan kursi saya keluar lewat kiri. Nah habis itu Om Kuat sama Ibu masuk ke dalam. Bang Riki sempat kasih ke saya ini tas yang mulia, tasnya Ibu. Baru saya bawa ke dalam, saya langsung kasih ke Om Kuat. Pada saat itu Om Kuat sama Ibu masih di carport di dalam. Masih apa? Masih di carport yang mulia, masih jalan di dalam. Saya, Om ini tasnya Ibu. Om Kuat pegang, masuklah mereka. Saya ikut juga ke dalam yang mulia. Siapa yang masuk duluan ke 46? Om Kuat sama Ibu yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Putri. Siap. Masuklah ke dalam rumah. Siap yang mulia. Terus saudara? Saya ikut di belakang. Saudara mengikuti, saudara orang ketiga. Siap yang mulia. Ricky kemana? Bang Riki, saya ingat saya masih di luar yang mulia. Masih di luar. Korban? Masih di luar juga yang mulia. Terus apa yang kalian lakukan setelah masuk ke dalam? Jadi pada saat masuk yang mulia, masuk ke dalam, saya ikut di belakang. Saya lihat Om Kuat mengantar tasnya Ibu di depan kamar sampai di dalam kalau salah. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia. Saya naik ke lantai 2, saya lihat lagi ada kan kamar terbuka tuh. Saya di pikiran saya, aduh ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan ini. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia. Saya berdoa yang sama. Selesai saya masih agak diam sedikit. Nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah. Saya turun ke bawah. Sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia. Sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Saya bilang, siap belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Oke, saudara-saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak Efes saja. Cuman saudara FS saja? Siap. Saudara Kuat dan saudara Ricky? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat. Kemudian? Baru dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia, samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Dengan siapa?
Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos, yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang, yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Disuruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak. Kau tembak cepat. Cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak, yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter, yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak, yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama, yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini, yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depannya. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok, yang mulia. Cuma agak menurun saja, yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin, yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yos tuh kayak gini, yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur, yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak, yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap, yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali, yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat, yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan, yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya, saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang aja. Begitu, yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu, yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju, yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak, yang mulia, ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak, yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah, yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh, yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap, yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini, yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak, yang mulia. 2 tangan. Yang mulia. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu, yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Riki dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya, yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap, yang mulia. Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar, yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu, yang mulia. Hah? Sama Om Kuat, yang Om Kuat ngantar pertama itu, yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC, yang mulia. Apakah mereka berdua masuk kamar? Saudara Kuat tidak? Hanya Tidak, PC yang mulia, saja? ngantar tas saja, yang Oh, mulia. hanya ngantar tas saja. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saat saya setelah menembak, saudara korban masih mengerang kesakitan. Masih mengerang, yang mulia. Hah? Tahu dari mana saudara? Ada suaranya, yang mulia. Hah? Masih ada suara, yang mulia. Setelah saudara berhenti menembak, Siap, yang mulia. masih ada suaranya? Masih ada suara. Apa suaranya? Mengerang kesakitan. Gitu, yang mulia. Terus? Baru habis itu Pak Efes tembak. Saat saudara FS menembak, masih ada suara lagi? Tidak ada, yang Tidak ada. Oke. Terus bagaimana cerita selanjutnya? baru habis dia nembak ke arah almarhum tuh, yang mulia. Dia jongkok ke arah tangga, yang mulia. Siapa? Efes ini jongkok di depan tangga, yang mulia. Hah? Dia nembak sambil jongkok ke arah tangga, ke atas tangga. Dia nembak ada banyak kali, yang mulia. Dia nembak ke arah tangga itu banyak kali. Baru, yang mulia, dia sempat berhenti, yang mulia. Jadi ada jeda tembakan, yang mulia.
Dia berhenti, baru dia nembak lagi ke arah ini, tapi sudah menggunakan HS. Itu dia sempat kokang yang mulia. Sebelum dia tembak ke arah atas TV itu yang mulia, dia sempat kokang baru dia tembak ke arah atas TV. Waktu dia nembak Joshua pakai apa senjatanya? Itu pada saat dia maju pertama yang mulia, setahu saya Glock yang mulia. Setahu saudara Glock. Glock, kelihatan Glock yang mulia. Tapi tidak ada sampai sekarang Glock itu yang mulia. Saya tidak tahu Glock itu di mana. Oke, kemudian Baru ada sempat berhenti dia kokang lagi senjata itu pada saat dia menghadap ke arah atas TV. Pada saat mengarah ke atas TV itu dia sempat kokang senjata, itu sudah HS yang mulia. sudah HS. Sudah HS. Waktu saudara ketemu berdua dengan saudara FS belum penembakan, berapa senjata dia pegang? Yang di mana ini yang mulia? Di dalam rumah? Di Duren 3? Iya, bukan di 46. Dia di Duren 3. Iya, Duren 3 yang mulia. Di Duren 3 dia belum pegang senjata yang mulia. Waktu saudara mau diberitakan, kan tadi saudara... Isi senjata itu dia belum pegang senjata. Dia belum pegang senjata. Belum, yang Kapan dia pegang senjata? Pada saat habis dia perintah saya yang mulia. Saat tembak. Dia Woi, ambil, kau tembak coba itu. dia Habis ambil itu, senjata dari mana? antara pinggang atau kantong saya sudah tidak perhatikan lagi yang mulia. Saudara tidak perhatikan Siap. lagi. Kan saudara tadi bilang bahwa pada saat menembak saudara Joshua, dia menggunakan Glock. Yakin bahwa saudara dia menggunakan Glock? Saya yakin yang mulia. Saudara yakin dia menggunakan Glock? Terus kan waktu nembak ke atap dia menggunakan HS. Ke atas tangga itu masih senjata yang sama yang ke arah almarhum ya. Oh, masih senjata yang Senjata sama. yang sama, yang Oke, mulia. kemudian Nanti pas HS itu saya lihat pas ke arah atas TV, baru HS saya lihat. oke, baru dikeluarkan HS-nya itu. Baru keluarkan HS. Oke, setelah itu Setelah habis dia nembak ke arah atas TV pertama yang jongkok, masih jongkok yang mulia. Habis dia tembak itu, dia jalan ke arah almarhum. Dia jalan ke arah almarhum, dia sempat memegangkan senjata itu yang mulia ke tangan almarhum, baru dia nembak lagi. jadi dia pegang senjata HS itu kemudian dimasukkan ke tangannya almarhum. Dipegangkan ke tangan almarhum. Dia menggunakan dua-duanya menggunakan sarung tangan atau cuma Tangan kanan aja yang mulia. Hanya tangan kanan saja Betul, yang diletakkan mulia. begitu. Terus Siap. tangan kirinya? Tangan kiri tidak menggunakan yang mulia. Oh, dia pegangkan ke tangannya Joshua. Siap. Kemudian diletakkan. Habis itu diletakkan. Tangan sebelah mana? Tangan yang ini yang mana yang mulia? Tangannya Joshua sebelah mana yang dikasih senjata? Kalau tidak salah tangan kiri yang mulia. Tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh dua terdakwa ini? Saudara apakah sempat melihat? Saya tidak lihat ke belakang lagi yang mulia pada Tidak saat itu. melihat ke belakang lagi. Setelah Ferdi Sambo meletakkan senjata ke tangannya korban, terus apa lagi yang dilakukan? Habis senjata diletakkan, dia langsung berdiri yang mulia. Berdiri, marah dia teriak ke kita. Kalian tidak bisa jaga ibu. Baru habis itu dia jalan karena keluar, nggak tahu dia ngobrol ke Bang Riki atau Kuat, dia bilang, kau periksa itu HP-nya. Dia bilang, kau periksa itu kalau ada HP-nya. Baru dia langsung keluar yang mulia. Pada saat itu karena saya langsung berpapasan dengan almarhum yang mulia. Saya menghindar lah yang mulia. Saya ke arah kanan, ke arah dekat kamar, saya menghindar biar nggak kelihatan almarhum yang mulia. Baru nggak lama langsung Romer masuk. Saya cuma sempat lihat begini, Romer, saya nggak tahu kalau ada ngobrol apa tentang sama mereka, saya nggak tahu. Saya kaget, saya nanti kayak lagi blank itu yang mulia. Lagi blank, baru posisi kaget saya pas Romer sentuh tangan saya. Wih, kenapa Cat, kenapa? Ya kaget saya kalau, bang saya refleks bang, saya bilang gitu. Itu yang saudara ceritakan kemarin itu. Siap yang mulia. Jadi posisi kalian berempat itu berarti menghadap ke Joshua. Menghadap ke Joshua. Joshua masuk dari sini tiba-tiba langsung jongkok kau. Berlutut. Kalau berlutut katanya kamu. itu berlutut kamu.
Saudara sempat ngelihat Putri ngapain? Tidak melihat, yang mulia. Nanti saya lihat pas sudah dibawa keluar itu, yang mulia. Saudara lihat, sepengetahuan saudara, CCTV di 46 itu masih aktif atau enggak? Saya tidak tahu, yang mulia. Saudara tidak tahu. Karena saya bukan pekerjaan saya di situ, yang mulia. Setelah itu
Dimohon berdiri. Majelis Persidangan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Source perkara nomor 799 atas nama Riki Rizal Wibowo dan nomor 800 atas nama Kuat Ma'ruf dicabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pindah tempat duduknya. Ya. Dipanggil saksi Eliezer. Silakan lanjutkan, saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih.
Oh, kemudian Dibawa keluar yang mulia. ada perintah apa yang saudara dengar? Nanti pas di carport di dalam, baru dia bilang ke Bang Riki, Riki kau antar ibu ke Saguling. Terus tidak lama kemudian masuklah Kasat Reskrim. Oh masih agak lama yang mulia. Oh, masih agak lama. Masih agak lama. Jadi kami pas keluar itu, FS ini masih, saya tidak tahu itu apa ya. Tapi dia sudah kayak, kau cari ambulans, cari ini. Dia bilang begitu ke Yogi kalau saat itu tidak salah yang mulia. Yogi sempat lari mau cari ambulans. Baru dia sempat masuk, dia sempat nelpon, sempat masuk juga ke dalam, keluar lagi. Jadi masih agak lama yang mulia sampai Pak Kasat datang, bukan habis penembakan langsung Pak Kasat datang. Dia tuh masih mondar mandir yang mulia, masih masuk, masih keluar. Baik, saudara Eliezer ya. Siap yang mulia. Saudara sini jadi saksi ya. Siap, Nanti ya. jadi terdakwa ada lagi ya. Siap. Kamu diperiksa ya berapa kali oleh polisi? Banyak kali yang mulia. Banyak kali. Siap. Maksudnya berapa kali? Ingat dulu. Saya sudah tidak bisa pastikan yang mulia untuk berapa Berkali-kali. kali. Berkali-kali yang mulia. Berkali-kali ya. Yang pertama ingat siapa yang memeriksa? Pertama dari propos yang mulia. Dari Propos. Siap. Kapan itu? Itu pas malamnya yang mulia. Malam berarti tanggal 8 malam. Tanggal 8 malam. Siapa orangnya? Pangkat Ibda yang mulia. Tapi saya tidak tahu namanya. Di Propos itu Ibda banyak. Siap yang mulia. Saya tidak tahu namanya. Siap. Lupa ya. Lupa yang mulia. Masih ingat apa-apa yang kamu terangkan di sana? Skenario itu yang mulia. Apa itu? Ya itu tadi skenario yang Yang mulia. skenario seolah-olah ada pelecehan, Pelecehan, terus ibu teriak, tembak-menembak, baku tembak, baku itu yang mulia. tembak, Siap, yang mulia. itu ya. Siap. Terus yang kedua, kamu diperiksa di mana? Di propos yang mulia. Di Propos juga. Di propos. Apalagi yang di Oh ya, yang kedua di Paminal yang mulia. Paminal. Paminal. Paminal kan Propos juga, nggak sama itu. Di bawah naungan Propam yang mulia. Tapi di Propam juga ya. Siap, di Propam juga. Apa yang kamu terangkan di situ? Masih sama yang mulia. Masih sama skenario itu. Skenario. Yang mulia. Baik. Terus yang ketiga masih tetap skenario. Sampai seterusnya yang mulia dari tanggal 8 itu sampai terakhir saya terbuka yang mulia, saya jujur semua yang mulia tentang Ya nanti kejadian. saya tanya itu. Siap yang mulia. Itu sepanjang itu masih skenario Masih semua. berapa lama skenario itu kamu pertahankan? Kurang lebih 1 bulan yang mulia, dari tanggal bulan. 8 itu skenario terus itu di 1 doktrin bulan. terus tentang skenario itu. Waktu kamu ditanya atau diperiksa, kamu didampingi penasihat hukum? Tidak yang mulia. Tidak. Nanti pas akhir-akhir bulan Agustus kalau tidak salah yang mulia, bulan Agustus atau Juli yang mulia, Juli ya mulia, akhir bulan Juli itu sempat saya didampingi PH yang mulia. Baru didampingi. Siap. Siapa? Bang Nahot yang mulia. Bang Nahot. Siap. Waktu itu kamu masih tetap bertahan di skenario itu? Masih tetap. Masih tetap. Masih tetap. Terus sejak kapan lah skenario itu nggak kamu apa lagi, nggak kamu Nggak saya pakai. simpan lagi? Sejak kapan? Bulan Agustus kalau tidak salah yang mulia. Bulan Agustus. Siap. Waktu diperiksa di mana? Jadi pertama kalinya itu pada saat saya diperiksa oleh tim sus yang mulia, tim sus Polri yang mulia. Tim Sus Polri. Siap. Tahu orangnya siapa itu? Saya banyak yang tidak kenal yang mulia. Tahu ya. Banyak yang periksa. Baik. Habis itu saya muat di BAP yang mulia. Barulah kamu buat di BAP. Muat di BAP. Tanggalnya tahu, ingat di BAP Sekira tanggal 5 atau tanggal berapa yang mulia? Agustus. Siap. Dan itulah yang dituangkan di dalam berkas, gitu ya? Berkas yang mulia. Jadi skenario itu enggak Saya tidak pakai. kamu ceritakan lagi. Siap. Baik. Sekarang masalah skenario ya. Siap. Baik. Itu dilakukan di Saguling atau di Duren 3? Saguling yang mulia. Saguling. Saguling. Pada saat menceritakan skenario oleh FS tadi samamu ya, Siap yang mulia. pastikan dulu ada enggak Putri di situ? Ada yang mulia. Ada ya. Didengarnya?
Didengar yang mulia. Didengarnya. Dari mana kamu tahu kalau dia mendengar? Karena jarak yang dekat yang mulia. Jarak ya, jaraknya berapa jauh? 1-2 meter yang mulia, 1-2 meter. Berarti di tengah si Sambo. Ini saya di sofa yang sendiri yang mulia. Baru ada sofa panjang yang mulia. Di pojok sofa panjang ini Pak Sambo yang mulia. Di tengah itu ada Ibu Putri. Satu sofa, satu kursi. Satu sofa. Satu Iya, satu tempat duduk yang mulia. Tempat duduk yang panjang. Berdampingan. Siap. Berarti jelas didengar ya. Jelas kedengaran yang mulia. Terus saat itu bagaimana sikapnya Putri? Itu dia ada sempat nangis yang mulia. Nangis. Enggak, nangisnya dia nangis apa? Nangis senang, Saya tidak tahu yang mulia. terharu nangis atau apa gimana? itu. Nangis ini banyak maknanya. Nangis yang mulia. Nangis. Nangis. Tapi kamu nggak tahu nangis apa itu. Nangis apa itu? Dari penampilan Putri, dia setuju nggak skenario itu? Atau ada skenario ini dia Setuju, juga? ya, mulia. Hah? Dia setuju. Ya. Bu Putri setuju? Setuju ya. Mulia. Dari mana kamu tahu? Karena dia cuma sempat membahas itu Duren 3 yang mulia. Sempat membahas CCTV tadi saya bilang. Tapi kamu nggak dengar apa yang dibahas? Sempat bilang yang mulia, dia sempat bilang tentang CCTV Ya. Duren 3. Supaya apa CCTV itu? Saya tidak dengar lagi kalau yang buat apa CCTV-nya saya tidak dengar. Ya. lagi. Kamu harus jelas, jangan menyimpul-nyimpulkan. Siap, Yang Mulia, saya Jangan tidak di sini menyimpulkan. jangan kamu simpulkan. Siap yang mulia. Menyimpulkan itu tugas Pak Hakim. Siap yang mulia. Ya. Siap. Perlu kamu apa? Ya. Siap yang mulia. Pertanyaan saya ya, jelas. Dari mana kamu tahu kalau PC itu setuju terhadap skenario itu? Karena dia di situ yang mulia. Di situ. Terus CCTV. Terus Sarung tangan.
Rencana agendanya akan pulang? Karena setahu saya itu masih ada agenda untuk ketemu dengan anaknya beliau di sekolah. Saya kurang tahu tepatnya tanggal berapa, tapi itu masih bisa dibesuk lah untuk sekali lagi Bapak. Nah jadi saya kaget juga, kok sudah mau pulang sekarang. Oh kaget juga. Iya Bapak. Tapi yang memberitahu itu Riki ya? Bang Riki Bapak. Jam berapa itu memberitahunya? Sekitar jam 7.30 Bapak. Jam 7.30 Pagi. sudah bangun. Apakah Riki juga memberitahu kepada Yosua? Saya tidak Atau lihat, saudara Bapak. yang memberitahukan kepada Yosua? Saya tidak Bapak. Tidak. Yang memberitahukan kepada semua yang lain, termasuk Kuat dan Susi? Saya tidak tahu Bapak. Bukan saudara juga? Bukan saya. Bukan saudara yang jelas ya? Soalnya habis saya mandi yang lain sudah siap-siap juga ya Bapak. Baik. Nah, tadi setelah pulang ya, kemudian senjata itu kemudian diletakkan di mobil saudara ya? Betul Bapak. Senjata Steyr AUG tadi diletakkan Di mobil Lexus LM sama senjata yang HS. HS HS itu milik milik almarhum almarhum. Yang meletakkan di dashboard siapa? Bang Riki Bapak. Yang meletakkan Riki, bukan Siap. saudara? Bukan saya. Bukan saudara. Saudara tidak menanyakan kenapa ini senjata kok kemudian dibawa lagi, diamankan lagi? Saya tidak menanyakan Bapak. Tidak menanyakan itu. Tapi ada nggak pikiran saudara ada sesuatu hal yang aneh ini? Ada Bapak. Sebenarnya ada pikiran. Karena itu tadi saya jelaskan ke Bapak Hakim juga, saya sudah jelaskan. Itu ada yang mengganjal lah Bapak. Ada yang mengganjal. Siap. Saudara jelas ada mengganjal. Siap. Selama ini, saya kebiasaan ini. Selama ini senjata-senjata kalau itu kan sifatnya melekat di kalian masing-masing ya? Betul Bapak. Pernah nggak di antara ajudan saling mengamankan seperti itu? Setahu saya belum pernah Bapak. Belum pernah. Belum. Diperbolehkan tidak? Ya kan kita lihat di aturan di tempat saudara berlintas, di tempat Pak PC dan Pak EFS dan Ibu PC ini. Siap Bapak. Selama ini memang diperkenankan atau diperbolehkan kalian tukar senjata saling mengamankan seperti itu? Mohon izin Bapak. Jadi kalau yang seharusnya kan itu senjata itu kita yang pegang, berarti kita yang bertanggung jawab Bapak. Jadi itu tidak bisa diamankan oleh orang lain Bapak. Tidak. Yang seharusnya. Seharusnya tidak bisa ya. Siap Bapak. Ada tidak selama saudara di Magelang, ya kan, tanggal 7 atau tanggal 8 itu, ada pihak kepolisian terkait di situ datang ke rumah umpama, melaporkan tentang kejadian yang ada di Magelang? Ada? Tidak ada Bapak. Tidak ada juga ya? Tidak ada. Umpama dari pihak Polres, Satreskrim Polres di Magelang umpama, datang ke rumah Ibu PC yang di Magelang, Siap. menerima laporan terkait pengaduan segala sesuatu hal di situ, tidak ada? Tidak ada Bapak. Tidak ada juga ya. Baik. Pada saat di perjalanan tadi, ya kan? Siap Bapak. Kan tadi berhenti di rest area. Berhenti Bapak. Saudara ikut turun dan ikut ini. Ikut turun Bapak dari motor. Posisinya juga saudara ke toilet. Setahu saya sempat ke toilet Bapak. Heeh. Baru balik langsung Om Kuat bilang Om Kuat mengantuk, jadi mau tukaran yang bawa mobil Bapak. Kalau untuk Riki dan Yosua, apakah turun juga? Turun juga Bapak. Turun juga, ke toilet juga? Siap Bapak. Mereka sendiri-sendiri atau berdua? Oh mereka jalan duluan Bapak, ke toilet duluan. Iya, maksud saya pertanyaan saya, Riki dan Joshua ini pada saat ke toilet itu bersama-sama atau jalan masing-masing? Bersama-sama Bapak. Oh, selalu bersama-sama ya? Siap Bapak. Oh. Saudara tidak ada kepikiran kok ini selalu bersama-sama terus ini orang? Dua orang ini? Tidak kepikiran Bapak. Tidak kepikiran ya? Siap. Tapi saudara lihat bahwa Riki dan Joshua pada saat mau ke toilet itu bersama-sama ya? Siap Bapak. Pulang pun ke mobil bersama-sama lagi? Satu mobil Bapak. Satu mobil lagi? Siap. Ya kan bisa jadi datang sendiri atau ke toilet sendiri baliknya masing-masing. Tidak itu? Bersama-sama lagi? Sama-sama Bapak. Sama-sama. Baik. Saudara tiba tadi jam berapa? Sekitar jam 3 Bapak. Posisi kelaparan tadi saudara, tidak makan ya? Betul Bapak. Semua tidak makan memang? Saya tidak tahu yang lain kalau ada sempat makan Tapi Bapak. sempat tidak makan di rumah itu kira-kira pada saat mau berangkat tadi? Kalau saya tidak makan Bapak. Saudara tidak makan, Siap. yang lain tidak memperhatikan? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Baik. Saudara kan diperintahkan oleh Ibu PC ya? Siap, untuk mengamankan senjata Steyr AUG tadi ya? Siap betul Bapak.
Itu pada saat saudara diminta mengamankan itu posisinya Ricky dan Kuat di mana? Dan Joshua. Kalau Bang Riki kan beda mobil Bapak sama kami. Jadi pas Oh, beda mobil ya. Oh. Siap, Bang Riki. Terus? Kalau Om Kuat pada saat itu masih di mobil Bapak. Jadi belum sempat parkir mobil, masih baru masuk. Ibu sudah sampaikan bahwa nanti senjatanya dibawa ke atas ya, Dek. Apakah menjadi kebiasaan Ibu PC mengingatkan ajudan untuk selalu untuk menyimpan senjata seperti itu? Biasanya almarhum Bapak, tugasnya almarhum. Iya, biasanya tugas almarhum. Berarti Siap. saudara tahu kan? Itu apakah inisiatif langsung ajudan atau PC selalu mengingatkan? Ibu PC, untuk Ibu Putri? jadi saya kan 1 bulan terakhir saya standby di Saguling Bapak. Jadi selama saya standby itu untuk senjata STR itu biasanya diamankan di kamar ajudan Bapak. Biasanya diamankan di kamar ajudan, Kamar ajudan, siap. bukan di kamar tadi yang di atas tadi. Siap, betul Bapak. Dan Ibu Putri juga tidak pernah memerintahkan. Biasanya sudah tahu sendiri ajudan itu. Siap, betul Bapak. Demikian. Demikian. Terus untuk HS HS masih di dashboard Bapak. masih di dashboard. Tidak ada permintaan Ibu PC untuk mengamankan juga. Tidak ada Bapak. Tidak ada ya. Yang meminta senjata HS. Nah, setelah Ibu PC meminta saudara untuk mengamankan senjata tadi, apakah saudara kemudian menerangkan kepada Ricky dan Joshua? Tidak Bapak. Senjatanya sudah saya letakkan di atas. Tidak Bapak. Dan Tidak. saudara kaget tadi melihat ada seperti lemari senjata. Siap, semua. betul, Bapak. Tidak ada saudara terangkan ke yang lain. Tidak ada Bapak. Tidak ada. Termasuk pada saat saudara mengambil senjata HS, tidak ada saudara menerangkan ke. Siap, tidak ada Bapak. Saudara langsung serahkan senjata khusus untuk HS ya. Saudara langsung serahkan ke FS di lantai 3. Di lantai 3. Di lantai 3. Berapa peluru di senjata saudara pada saat itu? Saya ingat saya 7 Bapak. 7. Siap. Pada saat di Saguling. Di Saguling 7 Bapak. Pada saat di Saguling 7. Siap. Bukan juga pada saat Saguling, maksudnya selama saya bawa ini dari terakhir saya latihan menembak 7 Bapak. Selama latihan menembak 7. Siap. Setelah saudara menyampaikan tadi yang setelah diungkap oleh majelis tadi, skenario dan sebagainya tadi, ada penambahan peluru enggak? Ada penambahan Bapak. Hah? Ada penambahan. Langsung diisi di magazin. Langsung isi di magasin. Berapa totalnya? Saya tidak bisa memastikan Bapak. Tidak bisa mematikan. Siap. Yang jelas full ya, hampir full. Siap, tidak sampai full Bapak. Karena kebiasaan saya di Brimo Bapak, saya tidak pernah mengisi amunisi sampai full. Karena kalau amunisi itu diisi sampai full, untuk resiko CAT-nya, CAT itu kalau bermasalah pada saat ditembakkan itu lebih tinggi Bapak. Baik. Sekarang saya tanya, saudara tahu tidak apa alasan Kuat dan Ricky ini kemudian diajak ke Jakarta? Saya tidak tahu Bapak. Saudara tidak tahu. Siap. Terus setelah itu siapa yang mengajak untuk kemudian, ya tadi kan saudara kan pas posisi dengan Pak FS di atas, saudara FS di atas ya, Siap. saudara kan kemudian dibuatlah skenario ya. Siap Bapak. Skenarionya tadi saudara terangkan nanti kita pura-pura isolasi, seperti itu. Siap, betul Bapak. Kita pura-pura isolasi, ya kan? Terus nanti di sana baru dilakukan penembakan, seperti Siap, itu ya. betul Bapak. Nah, pada saat mau berangkat dari Saguling ke Duren 3, siapa yang kemudian mengajak saudara dan Ricky, Kuat, dan Joshua untuk ke Duren 3 pada saat itu? Jadi pada saat itu saya masih di toilet, saya jelaskan tadi Bapak. Saya masih di toilet. Tiba-tiba selesai saya dari toilet, keluar, Agus menyampaikan, Agus itu ART Bapak. Agus itu menyampaikan, Om, Ibu udah turun Om. Sudah turun maksudnya sudah keluar. Jadi pas selesai keluar, saya sampai di mobil itu udah ada di dalam. Ibu sudah di dalam, Bang Ricky di dalam, baru almarhum ada di depan. Saya lihat di belakang, kan saya mau naik di belakang. Saya bilang, izin Ibu, saya majukan kursinya. Saya lihat sudah ada Om Kuat juga di belakang. Saudara tidak menanyakan kenapa Ricky dan Kuat ini, setahu saudara akan berapa lama dia tinggal di Jakarta? Saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu juga? Tidak tahu Bapak. Tapi saudara tahu ya, maksud bahwa Yosua ada di dalam mobil
untuk dibawa ke Duren 3 itu adalah akan dilakukan penembakan tadi. Siap tahu Bapak. Sudah tahu saudara ya? Sudah tahu Bapak. Saudara Richard pada saat itu saudara kenapa tidak memberitahukan kepada Yosua? Coba terangkan coba. Siap Bapak. Jadi, Apa yang menjadi kendala saudara pada saat jadi itu? pada saat itu Bapak, saya takut sekali Bapak. Takut. Saya merasa takut, saya merasa tertekan, saya tidak tahu mau ngomong ke siapa. Makanya tadi saya jelaskan, saya sampai masuk ke toilet, saya berdoa. Karena saya tidak tahu mau jelaskan ke siapa lagi, saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Wih, ini Bapak mau suruh saya nembak Bang Yos ini. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa. Takutnya ketika saya cerita, ketahuan sama Bapak, saya yang jadi korban juga. Takutnya kalau sampai ketahuan Bapak, saudara jadi korban juga ya. Betul, Bapak. Terus setibanya di sana ya, setibanya di sana, saudara kan masuk tadi bersama Kuat. Siap, betul Bapak. Saudara apakah melihat posisi Kuat pada saat itu, apa yang dikerjakan oleh Kuat di dalam itu? Jadi pada saat masuk itu Om Kuat masuk sama dengan Ibu, bersama dengan Ibu, Oh. membawakan tas Ibu. Saya juga sempat memberikan ke Om Kuat, Om ini tasnya Ibu yang dikasihkan Bang Riki ke saya. Om, jadi dibawa sama Om Kuat itu ke dalam. Nah, saya terakhir lihat Om Kuat dan Ibu PC itu ya di depan pintu Bapak, di kamar. Jadi saya langsung naik ke atas, ke lantai 2. Baik. Sepengetahuan saudara, siapa sih yang untuk mengurus perumahan itu? Perumahan Duren 3 itu yang membersihkan 46 itu Kodir Bapak. Kodir ya? Siap. Pada saat saudara masuk, Kodir ikut masuk nggak? Membantu apa? Kodir mengangkat? nggak ikut masuk, dia ada di luar. Kodir nggak ikut masuk? Nggak ikut Kenapa masuk. saudara Kodir tidak ikut masuk pada saat Saya itu? tidak tahu Bapak. Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Tidak berusaha membantu Kodir pada saat itu? Tidak berusaha membantu Bapak. Tapi setahu saudara memang Kodir yang bertugas untuk ini? Memang Kodir yang membersihkan rumah 46 itu Bapak. 46. Saudara melihat tidak? Saudara Kuat ini menutup pintu, menutup jendela dan sebagainya? Saya tidak melihat Bapak. Saudara tidak melihat? Pada saat di atas? Saya di kamar Bapak, saya di dalam kamar. Jadi saya tidak melihat kalau Om Kuat ada naik ke atas atau tidak. Cuaca masih terang nggak pada saat itu? Masih terang Bapak. Cuaca masih terang ya. Pada saat saudara dari ini tadi, dari Jakarta ke Magelang, terus kemudian dari Saguling ke Duren 3, saudara melihat tidak Kuat ini memakai tas? Seingat saya ada Pak, pakai tas. Ada memakai tas. Tas lempang. Tapi saudara tidak tahu apa isinya? Tidak tahu Bapak. Tidak tahu. Kalau Riki sendiri ada nggak bawa senjata? Bang Riki Bapak. Oh. Kalau Bang Riki saya tidak tahu kalau ada bawa senjata di pinggang. Soalnya kebiasaan Bang Riki memang Ada taruh bawa senjata. tas nggak? Seperti kopel dan sebagainya ada nggak? Tas. Tas. Pada saat di mana Bapak? Pada saat dari dari Jakarta, dari Magelang ke Jakarta, terus kemudian dari Saguling ke Duren 3, ada nggak? Oh, karena mungkin beda mobil Bapak, jadi saya tidak memperhatikan Bapak. Nah, kalau dari Saguling ke Duren 3, Tidak memperhatikan juga Bapak. kan satu mobil. Soalnya Bang Riki depan Bapak. Oh, Riki depan. Nah, Riki di depan bersama Yosua lagi? Bersama almarhum. Bersama almarhum lagi. Saudara tahu siapa yang memanggil Riki dan Yosua untuk masuk ke dalam? Tidak tahu Bapak. Tidak tahu ya? Siap. Tidak tahu. Baik. Sekarang saya tanya ini, kalau untuk Ibu PC dengan saudara PC dengan saudara FS sendiri, apakah sering ada pertengkaran? Izin Bapak. Apakah antara FS dan PC sendiri sering terjadi pertengkaran? Kalau terjadi pertengkaran yang setahu saya yang tadi sudah saya jelaskan Oh, ke yang itu saja yang saudara Siap. tahu ya? Perempuan itu saudara tidak tahu siapa namanya? Saya tidak tahu, tidak kenal Bapak. Tidak kenal. Baik. Nah, sekarang pada saat terjadinya penembakan, ya kan? Siap Bapak. Posisi kamar Ibu PC terbuka? Tidak tertutup semua Bapak, jadi setengah Bapak, setengah terbuka. Setengah. Tertutup setengah ya. Siap. Dalam posisi berarti tetap artinya mendengar suara itu ya, ketika ada letusan seperti itu. Harusnya mendengar Bapak. Mendengar. Kan jaraknya dekat saja itu. Siap Bapak. Nah, pada saat saudara menembak pertama kali Yosua, setelah sekali saudara tembak, posisi Yosua bagaimana pada saat itu? Itu jadi saya tembak itu Bapak bukan satu kali baru jeda baru tembak lagi. Saya langsung Kalap langsung saudara ya? kalap Bapak. Sekali tembak langsung kalap saudara? Siap.
Setidaknya saudara sekitar 3 atau 4 kali tembakan. 3 kali atau 4. Setelah penembakan ini saya tanya. Siap, Bapak. Ya kan? Setelah penembakan. Nah, kalau dari real time yang ada kemarin ya, itu sekitar kalau saya lihat itu sekitar 17-12 Yosua dari taman masuk ke rumah melalui garasi. 17, 14, 19 detik terlihat orang berlari ke jalan. Ya kan? Itu berarti sekitar 1 menit 51 detik kejadian. Sangat cepat sekali. Sangat cepat, Bapak. Sangat cepat sekali. Terus kemudian saudara Riki mengantar Ibu PC ya. Siap, Bapak. Saudara PC itu sekitar 17 keluar mobil, saudara PC keluar ke mobil untuk menuju Saguling. Siap. Nah, di pukul 17.47-46 detik kemudian orang dari mobil dari Propos datang. Siap, betul, Bapak. Betul ya. Pada saat itu saudara ada di interview oleh baik dari orang-orang dari Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan maupun dari pihak dari Propos sendiri. Siap, ada, Bapak. Ada saudara interview. Ada, Bapak. Apa yang ditanya dan apa yang saudara jelaskan pada saat interview itu? Mohon izin, Bapak. Jadi kalau dari Jaksel itu seingat saya menanyakan pertama siapa yang menembak. Saya bilang siap saya, Komandan. Pak Kasat sempat menanyakan juga pertama kali Pak Kasat yang datang, Pak Kasat juga menanyakan kepada saya, siapa yang menembak? Siap saya, Komandan. Kalau yang dari Provos itu menanyakan gimana kejadiannya. Jadi saya menjelaskan secara yang dijelaskan sama saya oleh Yang sesuai skenario. Yang sesuai skenario. Siap, Bapak. Nah, untuk Ricky dan Richard sendiri, apakah saudara melihat ada di interview? Untuk Bang Riki dan Om Kuat, saya tidak lihat, Bapak. Tidak melihat ya. Siap, Bapak. Nah, antara dari pukul 17.14 tadi, ya kan, terus kemudian 17
Berdampingan ya? Berdampingan. Berdampingan. Waktu saya turun Nah, pertama. saudara melihat dua orang terdakwa ini di mana? Pada saat masih di situ, almarhum masuk. Nah itu Bang Riki dan Om Kuat juga di belakang. Di belakang saudara atau di tempat ini? Sudah di tempat itu, Pak. Sama ya? Siap. Tidak terlalu jauh ya sebetulnya. Tidak, ini. dekat, Secara fisik itu tempatnya tidak terlalu luas. Betul, Kalau Bapak. gambar ini kan agak luas nih, karena ini perbedaannya bukan Siap, Bapak. pakai diagram. Siap, betul. Pak. Ya. Nah, dari situ saudara mendengar nggak? Begitu saudara ada, tembak, tembak. Saudara langsung melakukan penembakan. Betul, Saudara Pak. dengar nggak? Ada orang lari ke belakang, kemana, atau saudara panik? Tidak dengar, Bapak. Nggak dengar ya? Tidak. Nah, begitu saudara melihat tadi, FS, saudara lihat, begitu datang, langsung ke depan. Siap. Yosua, tadi saudara melihat pakai masker Siap, Bapak. hitam. Ya, Siap. pakai masker ya. Siap, betul, Bapak. Nah, begitu saudara melaksanakan itu, FS turun, langsung maju. Ya, karena itu maju berapa langkah kira-kira? Dekat saja, Bapak. Dekat ya? Cuma segini. Coba. 2 meter. Kamu praktekkan di situ. Dari sini sampai situ lah, Bapak. Oh, situ ya? Siap. Dekat ya? Dekat, Bapak. Sempit ruangannya. Sempit ya? Nah, begitu saudara melihat apa? Cabut senjatanya FS itu di mana? Jadi pada saat maju itu senjata sudah di tangan, Bapak. Pada waktu maju, senjata sudah di tangan. Baru dia maju langsung kokang. Langsung kokang, tembakan. Tembakan. Nah, itu senjata apa? Sepengetahuan saudara. Pengetahuan saya Glock, Bapak. Sepengetahuan saudara ada Glock. Nah, hampir sama dengan saudara, punya? Beda tipe, Bapak. Beda? Beda. Nah, pada waktu itu langsung begitu setelah saya nembak, FS kemana? Habis selesai nembak ke arah mana nih, Bapak? Ke arah yang belakang itu. Baik, Bapak. Habis itu dia jongkok, Bapak. Dia balik lagi ke Jongkok? depan tangga, ke arah depan tangga, jongkok, nembak ke atas tangga. Coba praktekkan. Siap, baik, Bapak. Mohon izin majelis. Izin, Bapak. Jadi Ya. Ya, dor. Pakai mic. dia jongkok ke di depan ini tangga, Bapak. Ya, Tangga. Dia jongkok dan nembak ke arah atas tangga, Bapak. atas tangga. Siap. Pakai senjatanya siapa? Setahu saya masih Glock, Bapak. Masih Glock. Siap. Bukan pinjam di Glock kamu. Tidak, Bapak. Tidak. Kamu pada waktu itu Glock, setelah kamu menembak, kamu letakkan di mana Glock? Saya taruh di sini, masih panas, Bapak. Dipegang. Siap. Tadi tidak dipegang oleh Sambo lagi? Tidak dipegang, Bapak. Tidak. Setelah itu, Dia sempat balik badan, Bapak. balik Ke badan. belakang. Contohnya, Siap, Bapak. Jadi habis dari dia jongkok, jongkok nembak ke arah atas tangga, Bapak. tangga, Baru dia balik begini, Bapak. Pada Ah. saat dia menembak begini, sebelum nembak dia kokang dulu. Itu sudah HS, Bapak. pada waktu itu saudara melihat nggak Sambo menyelipkan Glocknya lagi? Siap, Bapak. Jadi posisi saya kan di sini, Bapak. Ya. Badan Bapak Sambo itu Ya. agak besar, Bapak. Ya. Jadi saya tidak melihat ini dia mengganti di sini pas menukar itu saya tidak Nggak lihat ya? Karena ketutup sama badannya, Bapak. Oke. Habis itu, Pada saat Oke. dia balik sana, menembak ke arah ke arah kaca atas TV itu, atas TV seingat saya sekali. sekali. Baru dia jalan ke arah almarhum. Pakai sarung tangan atau tidak? Pakai sarung tangan, Bapak. Jelas itu. Jelas, Bapak. Saudara tidak berbohong. Tidak, Bapak. Kau lihat sarung tangannya itu full atau separuh? Full, Bapak. Full. Full. Oke. Warnanya Hitam, Bapak. hitam. Jenis karet. Jenis karet. Setelah saudara Sambo tadi menembak, sekali tembakan atau berapa kali tembakan? Ke arah mana, Bapak? Ke arah kaca tadi. Kaca sekali dulu, Bapak. Ya, Sekali dulu ke arah atas TV itu. atas TV. Baru habis itu dia maju ke arah almarhum, Bapak. Oh gitu. Itu ada sekali lagi tembakan. Ah. Setelah itu apa lagi yang dilakukan oleh Sambo pada waktu itu? Pak Sambo pada waktu itu. Sudah langsung meletakkan ini, Bapak. Meletakkan senjata itu. Apakah diletakkan di tangannya korban? Ya, jadi tadi saya jelaskan, Bapak. Praktekkan. Siap. Jadi sudah habis jongkok tembak ke arah kaca ya, Bapak. Ya. Dia berdiri, ini korban di sini. Ya. Berdiri, memegangkan Memegangkan? tangannya senjata itu ke tangannya almarhum. Ya.
Memegangkan senjata HS itu ke Ya. tangannya almarhum Ah, dan melakukan penembakan. sebelah Saudara mana tembak. tangan yang saya tegaskan, sebelah mana? Tangan siapa Bapak? Tangan korban, Tangan kiri Bapak. tangan kiri. Siap. Setelah itu Habis itu yang diletakkan. saudara lihat Senjata HS diletakkan Bapak. diletakkan. Dekat tangan kiri. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan Terima kasih, kalau Bapak. yang lain. Terima kasih, saya lanjutkan Ketua Majelis. Saudara saksi, setelah tadi ini sudah terlalu banyak yang dijelaskan. Siap Bapak. Setelah kejadian malamnya saudara saksi dibawa kemana? Ke Provos Bapak. Ke Propos. Siap. Kalian dibawa bertiga. Bertiga. Terdakwa Kuat ada. Ada yang bawa mobil Bapak. Oh, terdakwa Kuat yang bawa mobil. Siap. Ke Propos. Siap. Terdakwa Riki ada. Ada Bapak. Kamu. Ada. Oke. Sampai di Propos sana, kamu kemana itu? Jadi pada Ke saat ruangan mana? Siapa? sampai di Provos kita naik ke lantai 3 Bapak. Lantai Naik ke 3. lantai 3. Terus dari pagi kan Magelang belum makan Bapak. Ya. Itu diantar sama ada orang Spri, satu orang Bribtu Novi. Saya bilang ke Bang Novi, Bang kami belum makan, Bang lapar. Jadi dikasihkan makanan dulu kami bertiga. Kami sempat makan bertiga. Baru setelah makan langsung melaksanakan pemeriksaan Bapak. Oh, hari itu malam itu langsung diperiksa Langsung diperiksa sama Propos. sama Propos ya. Siap. Malam itu kamu ada ditemui dengan Sambo? Malam itu ditemui Bapak. Ditemui. Sekitar jam 10 Bapak. Sekitar jam 10 kamu ditemuin sama Sambo. Siap, betul Bapak. Terus kamu ditemui di ruangan mana? Di ruang riksa juga Bapak. Di ruangan periksa. Siap. Apakah terdakwa Kuat juga ditemui? Ditemui semua Bapak. Riki juga ditemui? Ditemui semua. Jadi Sambo itu menemui kamu bertiga di ruang Propos. riksa. Siap, di Propos. Propos. Ketika kamu ditemuin, gitu, apa yang dibicarakan Sambo sama kamu? Jadi pada saat Bapak nanya ke saya, gimana udah jalani pemeriksaan? Siap sudah Bapak. Apa yang kau jelaskan? Saya jelaskan ke beliau. Ini Bapak, ini Apa skenario yang itu. dijelaskan? Skenario Bapak. Oh, dijelaskan Tentang skenario. Terus Baru pada saat saya jelaskan itu, dia iya, sudah kau aman. Kau aman, kau tenang aja. Nanti kalian, ini sudah ada Om Kuat sama pergi. Nanti kalian habis ini akan menjalani pemeriksaan. Nanti kalian habis ini tenang aja. Habis ini pemeriksaan, habis itu SP3. habis itu SP3 Siap, ngomongnya betul gitu. Bapak. Terus apa yang disampaikan sama terdakwa Kuat? Seingat saya Bapak, pada saat itu ditanyakan apa yang dijelaskan.
Masuk ruangan itu ada Pak FS depan nunggu. Dia peluk saya, dia pegang kepala saya, dia bilang kau kuat. Kau jelaskan aja sesuai yang skenario itu. Siap Bapak. Jadi saya pada saat itu saya sempat membohongi Bapak Kapolri juga Bapak. Apa skenario itu juga disampaikan ke Kapolri? Siap betul Bapak, saya sampaikan. Terus pernah nggak setelah kan 2 kali pertemuan kamu bilang pertemuan pertama masih sesuai skenario Ferdi Sambo. Siap, Gitu. Bapak. Pertemuan kedua masih tetap dengan skenario Tidak itu? Bapak, Sudah terbuka, menyampaikan Bapak. yang sebenarnya. Siap Bapak. Oke. Di sini saya izin majelis, Silakan. saya menunjukkan barang bukti. Silakan berdiri ya. Nyom. Di sini. Saudara penasihat hukum silakan. Ini senjatamu. Betul Bapak. Senjata Glock 17. Peluru yang biasa kamu gunakan pindad atau apa? Biasanya pindad Bapak. Pindad. Siap. Pernah gunakan peluru lain selain dari pindad? Tahu saya tidak Bapak. Tidak pernah. Siap. Selalu pindad. Siap. Terus yang diberikan sama Sambo peluru pindad apa bukan? Saya tidak tahu mereknya Bapak. Saya tidak tahu mereknya ya. Siap betul. Siap Ibu. Kebiasaanmu ngisi berapa? Biasanya tidak sampai full Pak. Ya tidak sama full, waktu itu masih ingat Saya berapa? tidak ingat Tidak Bapak. ingat, tapi tidak pernah full. Siap Ibu, tidak. 12 Bapak. Siap 12. Kamu tadi menerangkan mengetahui jelas perbedaan antara HS sama Glock itu kamu tahu jelas? Tahu jelas Pak. Iya. Tadi saudara menerangkan kalau yang dipergunakan pada saat menembak maju ke depan itu Siap. Glock, jenis Glock itu bukan Glock 17. Bukan Glock 17. Apa perbedaan antara HS dengan Dari larasnya aja Ibu. Dari laras. Siap. Oke, kalau dari HS ini bagaimana? Larasnya gini. Izin Ibu. Kalau ini agak tebal Ibu. Agak tebal. Agak tebal larasnya ini depan. Nah, ini yang kamu lihat waktu dipakai untuk tangan kiri. Pada saat ke arah atas TV ini Bapak, Ibu. Yang itu, setelah Sampai itu- menembak ke arah, menembakkan ke almarhum ini juga. HS, ya. HS. Silakan duduk. Siap. Siap. Oke. Masih ada lagi saudara jaksa penuntut? Cukup ya. Baik, saudara terdakwa ya. Saudara saksi, mohon maaf. Ada Pak, sebentar Pak. Oh, masih ada. Hah? Sudah, jangan terlalu banyak lah. Sudahlah, sudah cukup ya. Oke. Saudara saksi, tadi kan saudara mengatakannya pada saat saudara habis penembakan itu, saudara nggak berapa lama kan terus ketemu sama tim dari Polres. Betul Bapak. Betul. Betul yang mulia. Dan sepanjang setelah penembakan sampai dengan ketemu dengan tim dari Polres itu, tim penyidik, kan tidak ada briefing lagi dari saudara Sambo kan? Siap, tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Saudara sempat diinterogasi sebentar oleh petugas dari petugas dari Polres Jakarta Selatan. Polres sempat yang mulia. Sempat. Dan saudara menceritakan Pada saat itu yang mulia lebih menanyakan siapa yang tembak. oke, lebih banyak menanyakan siapa yang tembak. Siap, betul yang mulia. Tapi prosesnya juga ditanyakan bagaimana terjadi tembak-menembak itu? Kalau seingat saya yang mulia, kalau prosesnya itu yang ditanyakan pada Bapak Beni Ali yang mulia. Ya, ditanyakan, saudara tanyakan. Ditanyakan kepada saya menjelaskan. Saudara menjelaskan pada tembak-menembak. Siap, betul yang mulia. Kan tadi saudara mengatakan pada saat saudara di briefing pada saat perencanaan pembunuhan oleh saudara Sambo kepada Siap. saudara, kan hanya berdua saja. Bertiga yang mulia. Bertiga dengan saudara Putri Chandrawati. Siap yang mulia. Mereka kan tidak ada. Tidak ada. Kenapa mereka bisa ikut menjawab pada saat ditanya oleh saudara Beni Ali dan itu? Saya tidak tahu yang mulia. Artinya kenapa skenario saudara dengan skenario yang disampaikan oleh terdakwa Kuat dan terdakwa Bang Riki bisa sama dengan saudara? Saya tidak tahu yang mulia. Tetapi mereka menceritakan hal yang sama Pada saat di mana yang mulia? pada saat di rumah TKP. Pada saat di TKP saya tidak melihat yang mulia. Mereka- Kalau pada saat mereka diinterogasi, saya tidak melihat. Tetapi pada saat di Provos Diperiksa di masing-masing ruangan. Siap yang mulia. dan ceritanya kan kemarin dari penyidik itu hampir sama Siap, dengan yang cerita saudara.
Siap yang mulia. Ada proses tembak-menembak. Siap, betul yang mulia. Sementara saudara saat saudara ditanyakan, saat membuat perencanaan dengan saudara Sambo dan Putri, mereka tidak ada. Siap yang mulia. Tetapi ceritanya bisa sama. Siap yang mulia. Tahu kapan saudara Sambo membuat perencanaan itu dengan mereka? Kalau ke mereka saya tidak tahu yang mulia. Oke. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Saudara Richard ya, Baik, saksi Pak. ya. Sudah sejauh mana saudara kenal dengan Pak Kuat Maruf ini? Ke Om Kuat berapa lama maksudnya? Dia Pak? berapa lama? Dari semenjak puasa itu Bapak, puasa tahun ini Bapak. Sejak puasa ya. Siap. Apakah Pak Kuat pernah bercerita terkait dengan keluarganya? Pernah Bapak? Yang dia ceritakan tentang apa? Apakah dia anaknya kah atau? Oh tidak Bapak, jadi Om Kuat lebih menceritakan bahwa Om Kuat juga anak Brimob juga. Ya, terus? Jadi lahir besar di Kedung Halang, di Brimob di Kedung Halang, di Bogor. Dan kakaknya Om Kuat juga Brimob juga. Dan tinggalnya sekarang juga pun di dekat asrama Bapak. Oke. Apakah Pak Kuat pernah bercerita bahwa dia punya 2 orang anak? Pernah Bapak, perempuan. Oh tahu perempuan ya. Siap. Usianya Anda tahu? 1 SMA kalau tidak salah Bapak, yang 1 Oh masih 2, kecil. yang pasti sudah tahu ya 2. Siap Bapak. Mengenai gaji Om Kuat, Bapak tahu Pak Richard? Oh saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu ya? Siap. Oke Pak, kita lanjut kaitannya dengan perkara ini Pak ya. Pak Richard, tadi Bapak menjelaskan bahwa sempat menerima telepon di Magelang ya, pada saat di sekolah. Alun-alun. Di Alun-alun. di alun-alun ya. Siap. Yang dimana Bapak juga mendengar dari suara seberang itu Ibu PC menangis. Betul Bapak. Betul menangis ya. Bapak Betul. yakin betul bahwa dia pada saat menelpon Bapak itu menangis? Karena pada saat itu suaranya sambil menangis Bapak. Sambil menangis ya. Kemudian setelah Bapak balik ke Magelang ke rumah, Bapak ke lantai 2 tuh. Siap. Melihat ke dalam apakah Ibu PC ada di dalam atau Ada, tidak betul. ya ada. Nah pada saat Pak Richard lihat Ibu masih menangis? Karena saya cuma lihat dari luar Bapak. Sepintas itu gitu. pintu kaca juga. Jadi saya cuma lihat bahwa Ibu PC lagi baring. Saya tidak tahu kalau Ibu lagi menangis atau tidak. Oh gitu. Tidak sempat melihat matanya gitu dia Tidak, menangis atau betul tidak. Bapak. Nah selanjutnya ketika ada juga dialog Bapak dengan Pak Kuat di garasi ya. Di garasi. Di garasi ya. Yang Bapak sempat menanyakan apa yang terjadi kan gitu. Siap. Nah sampai saat itu Pak Kuat itu sempat menyampaikan nggak sesuatu yang terkait dengan peristiwanya? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Tidak ada. Di perjalanan ke Jakarta? Tidak ada juga Tidak Bapak. juga ya? Tidak juga. Tidak juga menyampaikan sesuatu? Tidak. Nah terus kaitannya dengan ketika berangkat dari Magelang nih. Dari Magelang ke Jakarta. Pada saat pagi hari itu, yang setahu Bapak yang mengajak Pak Kuat itu ikut ke Jakarta siapa ya? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi pada saat Bapak selesai bersih-bersih mau naik juga ikut, Pak Kuat sudah ada di atas ya? Sudah di atas mana? Sudah mobil maksud saya. Belum di mobil Pak. Bagaimana ceritanya tuh? Jadi pada saat itu sebelum naik mobil, Om Kuat sempat bilang ke saya, Iya. yang tadi saya sudah jelaskan juga Pak, Iya. bahwa Om saya diperintah Ibu untuk bawa mobil. Oh dia perintah Iya. ibu untuk bawa mobil. Jadi pikiran saya pada saat itu, karena Om Kuat yang akan bawa mobil, jadi Om Kuat mungkin sama Bang Yos. Oke. Karena Bang Yos ini kan ajudannya Ibu. Oke. Jadi mungkin Om Kuat yang sama Bang Yos nantinya. Oke, jadi pada saat itu Bapak Ibu dapat informasi bahwa yang diminta ikut ke Jakarta, Ibu ya minta ke Pak Kuat untuk bawa mobil kan? Iya, bilangnya Oke. bawa mobil. Oke, lanjut ke perjalanan Magelang Jakarta ini Pak. Apakah dalam proses ketika dia bawa sebelum sampai ke Cikampek, Siap. itu kan Pak Kuat yang bawa mobil. Siap, betul Pak. Nah dalam perjalanan itu ada nggak dialog antara Ibu dengan Pak Kuat? Tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali ya? Tidak ada sama sekali. Pak Kuat hanya bawa mobil aja? Bawa mobil aja. Nah terus dalam perjalanannya itu apakah Bapak memperhatikan ada sesuatu yang dibawa oleh Pak Kuat ini? Tidak. Tidak sama sekali, Tidak tidak ada. melihat ada sesuatu pakaian, tas pakaian Pak Kuat atau
Tidak memperhatikan Bapak. Tidak memperhatikan ya. Siap. Nah selanjutnya sampai di Cikampek, Bapak ini kan sempat berhenti. Siap. Bertukaran untuk menyetirnya ya. Siap betul Bapak. Inisiatif siapa itu sampai Pak Richard ini mengganti Pak Kuat menyetir mobil? Jadi Om Kuat bilang Om Kuat mengantuk. Oh, Pak Kuat menyatakan dia mengantuk Ya. sehingga dia melanjutkan. Siapa Pak? Melanjutkan perjalanan dengan Bapak yang Pak Richard ya. Betul Bapak. Bawa mobilnya ya. Siap. Nah dalam proses perjalanan selanjutnya dari rest area nih, kemudian sampai di Saguling. Sampai Saguling. Sampai di Saguling, Bapak tidak memperhatikan lagi bahwa Pak Kuat ini membawa tas memindahkan sesuatu di mobil ini.
Itu Bapak, puasa tahun ini Bapak. Sejak puasa ya. Siap. Apakah Pak Kuat pernah bercerita terkait dengan keluarganya? Pernah Bapak. Yang dia ceritakan tentang apa? Apakah dia anaknya kah atau? Oh tidak Bapak, jadi Om Kuat lebih menceritakan bahwa Om Kuat juga anak Brimob juga. Ya, terus? Jadi lahir besar di Kedung Halang, di Brimob di Kedung Halang, di Bogor. Dan kakaknya Om Kuat juga Brimob juga. Dan tinggalnya sekarang juga pun di dekat asrama Bapak. Oke. Apakah Pak Kuat pernah bercerita bahwa dia punya 2 orang anak? Pernah Bapak, perempuan. Oh tahu perempuan ya. Siap. Usianya Anda tahu? 1 SMA kalau tidak salah Bapak, yang satu masih 2. kecil. Yang pasti sudah tahu ya 2. Siap Bapak. Mengenai gaji Om Kuat, Bapak tahu Pak Richard? Oh saya tidak tahu Bapak. Tidak tahu ya? Siap. Oke Pak, kita lanjut kaitannya dengan perkara ini Pak ya. Pak Richard, tadi Bapak menjelaskan bahwa sempat menerima telepon di Magelang ya, pada saat di sekolah. Alun-alun. Di Alun-alun. alun-alun ya. Siap. Yang dimana Bapak juga mendengar dari suara seberang itu Ibu PC menangis. Betul Bapak. Betul menangis ya. Bapak Betul. yakin betul bahwa dia pada saat menelpon Bapak itu menangis? Karena pada saat itu suaranya sambil menangis Bapak. Sambil menangis ya. Kemudian setelah Bapak balik ke Magelang ke rumah, Bapak ke lantai 2 tuh. Siap. Melihat ke dalam apakah Ibu PC ada di dalam atau Ada, tidak? betul. Ya, ada. Nah pada saat Pak Richard lihat Ibu masih menangis? Karena saya cuma lihat dari luar Bapak. Sepintas itu. itu. Pintu kaca juga. Jadi saya cuma lihat bahwa Ibu PC lagi baring. Saya tidak tahu kalau Ibu lagi menangis atau tidak. Oh gitu. Tidak sempat melihat matanya gitu dia Tidak, menangis atau betul tidak? Bapak. Nah selanjutnya ketika ada juga dialog Bapak dengan Pak Kuat di garasi ya. Di garasi. Di garasi ya. Yang Bapak sempat menanyakan apa yang terjadi kan gitu. Siap. Nah sampai saat itu Pak Kuat itu sempat menyampaikan nggak sesuatu yang terkait dengan peristiwanya? Tidak ada Bapak. Tidak ada. Tidak ada. Di perjalanan ke Jakarta? Tidak ada juga Tidak Bapak. juga ya? Tidak juga. Tidak juga menyampaikan sesuatu? Tidak. Nah terus kaitannya dengan ketika berangkat dari Magelang nih, dari Magelang ke Jakarta, pada saat pagi hari itu, yang setahu Bapak yang mengajak Pak Kuat itu ikut ke Jakarta siapa ya? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi pada saat Bapak selesai bersih-bersih mau naik juga ikut, Pak Kuat sudah ada di atas ya? Sudah di atas mana? Sudah mobil maksud saya. Belum di mobil Pak. Bagaimana ceritanya tuh? Jadi pada saat itu sebelum naik mobil, Om Kuat sempat bilang ke saya, Iya. yang tadi saya sudah jelaskan juga Pak, Iya. bahwa Om saya diperintah Ibu untuk bawa mobil. Oh dia perintah Iya. Ibu untuk bawa mobil. Jadi pikiran saya pada saat itu, karena Om Kuat yang akan bawa mobil, jadi Om Kuat mungkin sama Bang Yos. Oke. Karena Bang Yos ini kan ajudannya Ibu. Oke. Jadi mungkin Om Kuat yang sama Bang Yos nantinya. Oke, jadi pada saat itu Bapak Ibu dapat informasi bahwa yang diminta ikut ke Jakarta, Ibu ya minta ke Pak Kuat untuk bawa mobil kan? Iya, bilangnya Oke. bawa mobil. Oke, lanjut ke perjalanan Magelang Jakarta ini Pak. Apakah dalam proses ketika dia bawa sebelum sampai ke Cikampek, Siap. itu kan Pak Kuat yang bawa mobil. Siap, betul Pak. Nah dalam perjalanan itu ada nggak dialog antara Ibu dengan Pak Kuat? Tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali ya? Tidak ada sama sekali. Pak Kuat hanya bawa mobil aja? Bawa mobil aja. Nah terus dalam perjalanannya itu apakah Bapak memperhatikan ada sesuatu yang dibawa oleh Pak Kuat ini? Tidak. Tidak sama sekali, Tidak. tidak melihat ada sesuatu pakaian, tas pakaian Pak Kuat atau Tidak memperhatikan Bapak. Tidak memperhatikan ya. Siap. Nah selanjutnya sampai di Cikampek, Bapak ini kan sempat berhenti, Siap. bertukaran untuk menyetirnya ya. Siap, betul Bapak. Inisiatif siapa itu sampai Pak Richard ini mengganti Pak Kuat menyetir mobil? Jadi Om Kuat bilang Om Kuat mengantuk. Oh, Pak Kuat menyatakan dia mengantuk Ya. sehingga dia melanjutkan. Siapa Pak? Melanjutkan perjalanan dengan Bapak yang Pak Richard yang Betul Bapak. bawa mobilnya ya. Siap. Nah dalam proses perjalanan selanjutnya dari rest area nih, kemudian sampai di Saguling. Sampai di Saguling, Bapak tidak memperhatikan lagi bahwa Pak Kuat ini membawa tas, memindahkan sesuatu di mobil ini. Tas kecil misalnya, tas selempang. Bapak perhatikan nggak? Tidak memperhatikan Bapak. Tidak memperhatikan Pak Pada ya. saat itu saya cuma melihat Om Kuat ya bawa barangnya Oke, Ibu. siap. Nah selanjutnya Pak Richard, dalam perjalanan rest area ke Saguling, apakah ada dialog antara Pak Kuat dengan Ibu PC? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Dialog yang terkait dengan tempat swab itu di mana? Pada saat Pak Kuat jadi supir atau pada saat mana? Om Kuat masih mengendarai mobil. Mengendarai Jadi mobil. sebelum Cikampek.
Oh, pada saat perjalanan dari Magelang ke rest area. Siap, Disitulah ada terjadi dialog kaitannya dengan tempat PCR ya. Siap, betul Pak. PCR. Nah, dalam proses yang Bapak sudah jelaskan tadi bahwa di mobil sempat Ibu mendengar lagu kemudian menangis lagi. Siap. Di perjalanan mana itu? Itu sebelum sampai Cikampek, soalnya saya masih di sebelah kiri. Iya, oke. Otomatis saya masih bisa menengok ke Bisa belakang. perhatikan ya. Siap. Nah, artinya pada saat itu Pak Richard ini masih melihat Ibu sempat ada beberapa kali menangis ya? Betul. Dalam perjalanannya. Nah, oke, selanjutnya kita sampai di Saguling. Pada saat sampai di Saguling, Bapak turunlah Pak Kuat ini mengantar Ibu ya ke atas. Karena Pak Richard yang nyetir ya. Siap. Kemudian yang turun pertama Pak Kuat mengantar Ibu untuk mengantar tas ke atas ya. Siap. Mengantar tas ke atas. Nah, setelah dari atas itu proses PCR-nya seperti apa, Pak? Apakah langsung Bapak di PCR atau setelah mengantar Ibu ke atas atau bagaimana? Jadi itu yang ngantar Ibu kan bukan saya, Bapak. Iya. Bukan saya. Jadi saya sempat bawa barang dulu, baru saya balik, saya PCR. Iya. Itu sudah selesai PCR. Baru habis itu bawa barang lagi. Bawa barang lagi, termasuk diantaranya itu ada cerita terkait dengan senjata ya? Siap, yang disuruh bawa ke atas. Itu masih dalam mobil. Oh, masih di bawah mobil supaya bawa ke atas ini senjata nanti, gitu ya? Iya, betul. Nah, setelah proses itu Bapak turun, kemudian Pak Richard ini, maksud saya Bapak ini Pak Richard ya, turun kemudian ke depan nongkrong nih, di depan. Nongkrong di depan. Yang ada siapa Daden. Iya, betul Pak. Ada berapa orang yang di depan itu ngobrol-ngobrol? Banyak Pak. Banyak si Daden, Pak Kuat juga ada? Om Kuat saya sudah tidak memperhatikan Bapak. Di depan rumah Saguling maksud saya nih? Iya, sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan lagi? Memperhatikan. Nah, pada saat itulah ya kemudian datang Ricky ya? Betul. Berbisik kepada Pak Richard, dipanggil Bapak gitu ya? Siap. Nah, setelah itu pada saat Pak Richard ke atas, sendiri ke atasnya? Sendiri Pak. Sendiri ke atas? Sendiri ke atas. Nah, di atas inilah yang Bapak kemudian lihat Pak FS ini, Pak Ferry ini menangis ya? Menangis juga Bapak. Menangis, kemudian ada juga Ibu PC ya? Ada Ibu juga. Ibu PC. Menangis juga Pak. Menangis, kaitannya dengan itu. Nah, detail kaitannya dengan ada penjelasan Bapak menyangkut skenario tadi, Pak Richard ini ya. Siap. Dialog ini seperti apa sebenarnya? Baik. Yang disampaikan oleh Pak. Tadi saya sudah jelaskan ke majelis hakim. Jelaskan, jangan diulang lagi. Kami ingin penegasan yang mulia karena ini terkait dengan pasal 340 yang didakwakan kepada klien Penegasan kami. yang bagaimana? Coba dialognya, coba sampaikan. Dialognya gitu loh. Baik. Jadi pertama Pak FS menanyakan ke saya, kamu tahu nggak kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Saya tidak tahu. Baru Pak FS ini bilang, Ibu sudah dilecehkan sama Joshua di Magelang. Baru setelah Oke. Itu Siap. tadi sudah dijelaskan. Siap, Yang Mulia. Dan ini kan nggak ada kaitannya dengan terdakwa Kuat. Siap Yang Mulia, karena ini kaitannya dengan pasal 340 perencanaan ini. Betul, 340, tetapi kan di sini tidak menyebutkan nama Kuat. Baik Yang Mulia, baik. Silakan Kami lanjutkan Yang Mulia. Jangan diulang lagi lah yang Siap. sudah ditanyakan. Siap Yang Mulia. Selanjutnya Pak Richard. siap. Setelah Bapak turun, ini kan Bapak sempat ke kamar berdoa ya? Siap Bapak. Berdoa terkait dengan akan adanya peristiwa itu. Siap. Kemudian lanjut lagi naik mobil itu. Nah, cerita ini yang di lantai 3 ini, Bapak sampaikan kemana ya? Ada orang yang Bapak sampaikan bahwa Tidak ada Pak. Makanya saya berdoa. Tidak ada sama saya sekali tidak ya? berani menyampaikan ke siapapun. Oke, tidak sama sekali Bapak sampaikan. Tidak Ke ada Ricky juga sama- tidak? Tidak. Ke Pak Kuat juga tidak? Tidak juga, Bapak. Jadi Bapak tahu sendiri ini informasi Tahu. dan menjalankan sendiri kan Siap. gitu? Oke. Sesampai di Duren 3, setelah Bapak berangkat ke Duren 3, nah ada proses yang kemudian Bapak sampaikan berdoa lagi, kemudian turun kan gitu? Siap. Dan mendengar Pak FS, mendengar ini cerita ini. Pertanyaan saya, kaitannya dengan penembakan nih Pak ya. Siap Bapak. Bapak itu melakukan penembakan sebanyak berapa kali ya? Kami kan masyarakat juga belum tahu ini proses penembakan seperti apa. Apakah kalau orang menembak itu harus dikokang terlebih dahulu atau seperti apa ya? Memang dikokang Bapak. Dikokang? Dikokang. Kokang itu tekniknya seperti apa? Apakah harus bisa satu tangan? Harus Tidak dua bisa, tangan? Dua tangan Bapak. Oh, kokang itu harus dua tangan. Dua tangan. Tidak dimungkinkan pakai satu tangan ya kan Iya, gitu? betul Bapak. Nah, pada saat itu
Bapak melakukan penembakan, apakah Bapak juga memegang senjata ini dengan dua tangan? Dua tangan, Pak. Dua tangan. Dua tangan. Nah, mekanisme peluru keluar dari sistem yang dipakai oleh senjata ini, sekali tarik pelatuk, satu peluru keluar. Tidak, Bapak. Bisa satu kali, dua peluru keluar? Tidak, Bapak. Jadi tak. Artinya setiap kita menembak harus dikokang lagi? Tidak, Pak. Satu kali kokang? Ini senpi otomatis. Jadi sekali kokang itu ketika kita tembak langsung lanjut terus itu. Jadi tidak perlu tarik pelatuk lagi? Tidak tarik pelatuk tapi tidak dikokang. Tadi Bapak bilang Oke, dikokang. kan? Betul. Jadi sekali kokang, tarik satu, keluar peluru satu. Iya. Tarik lagi, keluar Keluar tiga. dua. Begitu. Keluar dua. Nah, dalam artian ketika Bapak menyampaikan tadi 3 atau 4 kali peluru keluar, berarti kan Bapak 3 kali menarik pelatuk. Siap, Bapak. 4 kali menarik pelatuk. Siap, 3-4 kali. 3-4 kali menarik pelatuk. Sasaran Bapak itu memang pada posisi tertentu yang Bapak incar atau bagaimana? Tidak, Bapak. Tidak, acak aja? Acak. Tapi sasaran utama Bapak apa yang ketika Bapak harus menembak ini? Saya tidak bisa memastikan, Pak. Untuk perkenaannya saya tidak bisa memastikan. Tidak memastikan. Tetapi di atas pinggang Bapak sasaran pada posisi tembak Ini itu atas pinggang. Posisi almarhum ini lebih tinggi dari saya. Oh gitu. Dan Jadi pada saat itu sejajar, dia agak menunduk juga. Oke. Bukan menunduk, agak merendah, Bapak. Agak merendah. Siap. Kenapa Bapak harus menembak 4 kali? Bapak mungkin kalau di posisi pada saat itu. Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Kenapa harus Gimana? jawab aja? Kenapa Bapak harus menembak Joshua 4 kali? Kenapa tidak sekali aja kan cukup? Ngapain harus 4 kali ditembak? Kenapa tidak sekali aja, Pak? Iya. Ini bintang 2 ini di samping ini teriak Enggak, ke saya, enggak, Pak. bukan bintang saya tanya, Bapak saya tanya. Iya, kenapa? Kenapa Bapak harus menembak Joshua 4 kali? Kan sekali aja cukup kalau harus ditembak. Kenapa harus 4 kali? Itu pertanyaan saya. Ya pada saat itu saya tertekan, Pak. Oh, gimana? Saya merasa tertekan pada saat itu. Karena tertekan, Bapak sehingga menarik pelatuk sampai 3-4 kali. 3-4 kali. Iya, Bapak. Oke lah, dan ya Bapak yakin ke-3-4 peluru ini masuk ke tubuh Joshua? Saya tidak bisa meyakini, Bapak. Tidak meyakini Siap. bahwa 4 peluru ini masuk bersarang Siap, di tubuh Bapak. Joshua? Karena saya tidak tahu perkenaannya di mana. Oke, selanjutnya kaitannya dengan Pak Efes. Bapak kan tadi menyampaikan sempat menembak juga Pak Efes ini. Siap, Bapak. Dengan senjata apa dipakai? Sama? Glock, Bapak. Glock juga. Itu Glock juga harus dikokang dulu ya? Dikokang dulu. Jadi Pak Efes itu melakukan kokang juga dengan 2 tangan? 2 tangan, Pak. Dikokang 2 tangan. Dikokang 2 Tapi yang pakai sarung tangan cuma 1. Sarung tangan cuma 1. Cuma kanan. Cuma kanan. Warnanya yang Bapak sampaikan? Warna hitam. Jadi tangan kirinya ini sempat menyentuh senjata juga berarti? Sempat menyentuh senjata. Jadi pada saat menembak 2 tangan digunakan? 2 tangan. 2 tangan? 2 tangan. Dengan memakai 2 tangan itu, 1 pakai sarung tangan, yang kirinya tidak pakai sarung Yang tangan? kiri tidak. Oke. HS seperti itu juga? HS sama, Pak. Sama? Sama. Memakai 2 tangan menembak? 2 tangan juga. Yang 1 pakai sarung tangan, yang 1 tidak? Yang 1 tidak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan, untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai 2 tangan juga? Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes, bukan ke saya. Ya ini kan Bapak saksi di sini, Pak Efes nggak ada. Makanya Bapak saya tanya. Bapak Ini bertanya menurut saya kan? Iya. Ya tanya ke Pak Efes yang pakai sarung tangan. Bukan itu pertanyaan saya. Yang mulia. Saudara Iya, penasihat Bapak. hukum, saudara tolong pertanyaannya diganti. Oke, yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia. Selanjutnya, saudara saksi, Bapak tadi menyatakan bahwa Pak Efes ini menggunakan 2 tangan ketika melakukan penembakan dan sebelum penembakan, sementara 1 memakai sarung tangan. Pertanyaan selanjutnya, kaitannya dengan... Kalau orang tahu nembak pasti tahu maksudnya apa, Pak? Iya, tahu. Ya. Kenapa Jadi- cuma pakai di kanan? Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, jarak antara Joshua dengan Bapak ketika melakukan penembakan? 2 meter, Pak. 2 meter. Siap. Dengan jarak itu kira-kira tembus nggak peluru ya? Dari pengalaman Bapak sebagai polisi ini. Saya tidak pernah tembus nembak nggak orang, peluru Pak. kira kalau menembus? Saya tidak pernah nembak orang sebelumnya. Izin Bapak, pertanyaan penasihat hukum ini selalu minta pendapat dari saksi. Ini saksi fakta, bukan ahli. Jadi gini, Jadi bahas. nanti tanya sama Oke. ahlinya saja, gitu Pak. Jadi gini yang mulia, ini kan kaitannya dengan apa yang dialami, dirasakan. Betul, apa yang dialami, Sehingga tapi dia, juga pertanyaan saudara salah. Coba diganti yang lain. Oke. Silakan. Siap yang mulia. Kaitannya dengan skenario. Skenario, Pak. Iya, skenario. Pada saat setelah kejadian, Pak Richard ini kan diperiksa di propos ya? Bertiga. Siap. Betul, Pak. Bertiga. Bertiga ini diperiksa di propos. Bertiga diperiksa di propos. Nah, kemudian cerita terkait dengan skenario itu Bapak jelaskan. Siap, betul. Apakah Pak Richard ini dengan ketiga terdakwa ini pernah bertemu nggak untuk bersepakat kaitannya dengan cerita skenario ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kami di propos itu Berpisah.
Satu mobil, kita berangkat sama-sama satu mobil, kita sama makan-makan sama-sama di mobil. Oke. Tapi jadi tidak ada membicarakan tentang itu kejadian. Oh, tidak ada membicarakan Tidak ada, Pak. skenario itu. Tidak Sama ada. sekali cerita sendiri. Sama sekali cerita sendiri bagaimana, Pak? Cerita masing-masing dalam artian. Cerita masing-masing. Masing-masing. Iya. Pak Kuat ini bercerita kaitannya dengan dia menutup jendela dan sebagainya. Iya. Kemudian Pak Richard bercerita bahwa dia sempat menegur Joshua yang kemudian menjawab dengan tembakan. Yang skenario ini ya, kita cerita ya. Kemudian Pak Riki juga kaitannya dengan itu ya. Dia jelaskan bahwa dia berdiri bawah dan tidak melihat. Siap. Nah, selanjutnya Pak Richard, apakah Bapak tahu bahwa di Duren 3 nih, di Duren 3 yang menghadirkan Joshua ke dalam ini siapa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu sama Tidak sekali tahu. ya Pak Richard ya. Kemudian posisi-posisi tadi di skema yang ada itu, yang Ya. skema Pak Jaksa tadi tunjukin, Betul, Bapak. posisi Pak Kuat Maruf persis di belakang Bapak? Iya, Atau di belakang, Pak. jaraknya Bapak masih ingat ya kira-kira? Diperkirakan aja. Jarak dekat soalnya, Pak. Kalau sesuai gambar tadi memang kelihatan agak jauh. Agak Tapi jauh. kalau di tempat sebenarnya kan sempit soalnya. Sempit. Bapak kan pernah rekonstruksi juga, Aku Pak? tidak ikut ke dalam. Oh, Aku tidak ikut ya. Aku tidak ikut ke dalam. Makanya Makanya aku tidak bertanya tahu. sekarang karena Siap, kalau Bapak. aku tahu Baik. ngapain aku tanya, Baik. ya kan? Baik, Bapak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya kaitannya dengan posisi Pak Kuat Ma'ruf ini. Setelah peristiwa itu yang terjadi setelah penembakan, posisi Pak Kuat Ma'ruf masih di situ setelah penembakan itu. Masih di situ, Pak? Masih berada di belakang Bapak juga ya. Iya. Bapak melakukan penembakan sambil jalan atau berdiam di tempat aja? Diam di tempat, Pak. Oh, di tempat. Diam di tempat. Dengan jarak 2 meter itu Bapak melakukan penembakan, baru di tempat, tidak bergeser kemana-mana? Tidak. Tidak bergeser kemana-mana ya. Nah, setelah kejadian itu pun Bapak lihat Pak Kuat ini dalam posisi yang masih di tempatnya. Masih di tempat itu. Seingat saudara, Siap. jarak waktu maksud saya, momen waktu yang Bapak ingat ya. Pada saat Bapak turun, berdiri di mana Kuat juga sudah berada di tempat yang sama di belakang Bapak, berapa waktu kira-kira sampai terjadi peristiwa? Jadi Bapak, saya turun, itu Om Kuat belum ada. Belum ada. Saya udah Terus? jelaskan tadi, Om Oke. Kuat belum ada. Oke. Nanti pada saat Om Kuat itu ada sama Bang Riki ada itu nanti pada saat Joshua. almarhum masuk. Masuk, terus? Iya Bapak. Dibutuhkan berapa waktu kira-kira? Tidak lama Bapak. 2 menit, 3 menit? Saya tidak bisa memastikan berapa menit, tidak lama. Tidak lama ya? Tidak lama. Artinya tidak berselang waktu berapa lama, ketika Joshua masuk, maka terjadilah proses yang Bapak ceritakan tadi. Betul. Bapak. Pendebakan itu. Betul Bapak. Makan waktu 5 menit nggak? Tidak sampai Bapak. Tidak sampai 4 menit? Saudara penasihat hukum, Mungkin- kalau mau jelas menitnya, kita lihat nanti di CCTV. Di Siap, Yang Mulia. CCTV, Itu Bapak. nampak semua. Siap, dilanjutkan yang Oke, mulia. lanjutkan. Saudara saksi, Baik Pak. saya mulai dari peristiwa Magelang dulu. Siap. Pada tanggal 7 Juli itu saudara sempat masih ngobrol dengan KM, J, dan Ricky. Tanggal 7 Juli. Juli, Jam di berapa Magelang. Pak? Ya, sebelum kejadian yang jam 6. Kan saya jelaskan tadi, saya siang di rumah, sorenya saya tahu Om Kuat sama Bang Riki nggak ada karena lagi keluar pakai mobil. Baik. Sebelum jam 6 sore itu saudara pernah ketemu dengan Ibu PC enggak di rumah itu? Saya sudah tidak memperhatikan kalau Ibu PC ada turun makan, biasanya hari-hari sebelumnya itu Ibu PC biasa turun makan, naik lagi begitu. Pada waktu makan siang saudara tidak melihat. Tidak melihat. Nah, mengenai prosedur ya. Kalau Ibu ada di ruangan atau di kamar di lantai 2. Saudara tahu nggak prosedurnya bagaimana supaya seorang ADC bisa naik ke atas? Atau kalau misalnya Ibu ada di atas, apakah ADC bisa naik ke atas? Selama yang saya tahu Bapak, itu saya sendiri. Ini saya baru pertama kali kalau ke Magelang Bapak. Jadi saya jelaskan, kan Bapak tadi tanya tentang SOP. Saya jelaskan yang di Saguling saja karena saya tidak baru sekali itu ke Magelang. Kalau selama di Saguling itu saya tidak pernah, selama Ibu ada di kamar itu saya tidak pernah, tidak akan berani juga naik ke atas. Tanpa perintah. Tanpa perintah ya? Tanpa perintah. Tanpa perintah tidak ada ADC yang bisa naik ke atas. Betul.
Saudara rombongan itu tiba di Duren 3 itu jam berapa? Sekitar jam 3, Bapak. Jam 3 sore. Siap. Cukup? Tunggu yang mulia. Oke, silakan lanjutkan. Pada penasihat waktu hukum. pada waktu masih ada? berangkat waktu tiba di Duren 3 sorry, Pak, saya kembali ke Saguling. Pada waktu tiba di Saguling itu tiba jam berapa? Tadi saya bilang baru jawab. Baru saya jawab tadi. Sorry. Pada waktu tiba di Saguling ada melihat Pak Kuat menggunakan tas? Saya tidak memperhatikan, Bapak. Tidak. Tidak memperhatikan. Pada waktu berangkat dari Saguling ke Duren 3 ada melihat Pak Kuat Maruf menggunakan tas? Jadi setelah saya dapat perintah ini pada saat di lantai 3, Bapak, saya itu pikiran saya masih agak kacau, Bapak. Pikiran saya masih kacau. Saya naik di dalam mobil itu dari Saguling ke Duren 3, bisa tanya ke Om Kuat sendiri, tidak ada ngomong sama sekali. Tidak ada mengeluarkan kata-kata, tidak ada membahas. Jadi memperhatikan tas ke Om Kuat saja tidak ada. Nanti saya memperhatikan itu semenjak Duren 3 karena saya mengasihkan tasnya ibu ke Om Kuat. Ketika saya kasihkan tasnya ibu ke Om Kuat sempat berbalik, itu kelihatan memang pakai tas. Nah, saya bacakan mengenai BAP saudara yang konfrontasi. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 18 Agustus 2022. Konfrontasi antara saudara Ricky Rizal, Pak FS, dan Kuat Ma'ruf. Siap. Saya minta penjelasan saja di sini di poin 11 saya tidak perlu bacakan pertanyaannya. Di sini saudara menyatakan saya mengetahui setelah Ibu Putri mengarah ke mobil dan saudara Agus menyampaikan kepada saya Ibu sudah keluar dan saya belum mengetahui untuk tujuannya, kemudian saya baru mengetahui pada saat Ibu menyampaikan di mobil tujuan ke Duren 3. Siap. Nah, di sini saudara menyatakan belum tahu tujuannya. Belum tahu kalau pada saat itu langsung ke Duren 3, Pak. Oh. Kan mobil sudah nyala ini, Pak. Ya. Tapi kan belum tahu ini mau kemana. Baik. Nah, pertanyaan saya, mobil yang digunakan dari Duren 3, dari Saguling ke Duren 3, apakah mobil yang sama? Mobil yang sama. Dari Magelang ke Saguling? Betul, Lexus LM B1 MAH. Nah, tadi penjelasan saudara mengenai yang akhir bulan Mei, yang tadi ditanyakan oleh majelis, peristiwa akhir bulan Mei yang saudara ceritakan itu. Juni kalau tidak salah, Bapak. Tadi saudara menyampaikan akhir bulan Mei. Saya sampaikan bulan Mei. Iya, Gimana, akhir Pak? bulan Mei. Bulan Yang Juni, Pak. Pertanyaannya apa? Langsung sampaikan apa pertanyaannya? Pada waktu kejadian yang perempuan itu datang, Siap. saudara bertanya nggak kenapa dia menangis? Tidak bertanya. Tidak bertanya. Siap. Baik. Pertanyaan saya, dari kejadian, dari masuknya Joshua ke dalam rumah, ini yang di Duren 3. Duren 3. Dari masuknya Joshua sampai dengan kejadian penembakan itu berapa lama? Tadi perasaan sudah sama juga, Pak. Waktunya kan? Iya. Saudara penasihat hukum tadi, nanti kalau mau jelas kita lihat di CCTV, akan nampak itu. Baik yang mulia. Berapa lamanya? Pada waktu setelah terjadi penembakan, apa yang dilakukan Kuat Maruf? Di situ aja, Pak. Di situ saja. Siap. Sampai dengan datangnya Kasat Rese masih di situ saja, posisinya sama. Jadi kami keluar itu nanti pada saat Bapak membawa Ibu keluar. Pak FS ini bawa Ibu keluar. Itu semua keluar. Termasuk saudara juga keluar. Pada keluar waktu juga. Ajan Robert masuk ke dalam, saudara masih di dalam. Masih di dalam. Om Kuat masih di dalam juga. Pada waktu Kasat Reskrim, yang pertama datang kan Provos. Oh bukan, Pak. Pak Kasat Reskrim dulu. Kasat Reskrim yang datang itu saudara dipanggil ke dalam. Tidak panggil ke dalam, Pak. Pak Kasat juga menjelaskan waktu di sini. Pak Kasat itu bertemu saya di carport. Nah, pada waktu Polres Jakarta Selatan melakukan olah TKP, itu kan yang dilakukan oleh Danu. Saya tidak tahu, Pak, namanya.
Saudara kan hadir di persidangan. Apa pertanyaannya, saudara? Pada waktu dilakukan olah TKP itu, saudara ada di dalam nggak? Ikut menyaksikan nggak olah TKP itu? Tidak, Pak. Tidak ikut menyaksikan. Tidak ikut. Penegasan aja yang terakhir. Pada waktu pertemuan saudara dengan Ricky dengan Kuat Maruf di Provos. Di Provos. Yang dengan Pak FS. Itu bisa dijelaskan nggak apa yang disampaikan oleh Pak FS ke masing-masing bertiga ini? Bapak FS menanyakan ke saya, apa yang sudah kau terangkan dalam BAP? Karena itu sudah berjalan BAP, Pak. Saya jelaskan, saya siap Bapak, saya jelaskan ke Pak FS itu, izin Bapak, saya jelaskan begini tentang skenario. Oke. Baru Bapak bilang, ya udah, kamu tenang aja. Nanti setelah ini kamu akan menjalani pemeriksaan penyidikan. Tapi kamu tenang aja, kau aman, nanti kau SP3. Kepada Kuat Maruf? Saya tidak tahu apa yang disampaikan. Saudara kan dalam satu ruangan itu? Dalam satu ruangan, tapi saya tidak tahu apa yang disampaikan. Baik. Terkait, tambah satu lagi yang mulia. Oke. Mengenai surat tadi, surat yang saudara tulis tangan itu. Siap. Itu saudara buat tanggal berapa? Saya izin bisa di situ ada tanggalnya soalnya. Di dalam BAP tidak disebutkan tanggalnya. Izin, 6 Agustus ada di pojok ini, 6 Agustus 2020. Itu saudara buat di hadapan siapa? Di hadapan anggota Brimob. Anggota Brimob. Betul. Dan ada penyidik juga. Nah, setelah saudara menulis surat ini, berapa lama kemudian saudara di BAP? Itu langsung di BAP, Pak. Di Brimob, di BAP? Saya bilang tadi, saya jelaskan tadi lokasinya, saya tulis ini di Subdit 1 Dirtipidum Mabes Polri Bareskrim. Iya. Berarti lokasinya di Bareskrim, Pak. Di Bareskrim. Siap. Lalu, setelah menulis itu lalu diperiksa oleh penyidik. Langsung diperiksa. Nah, oke, cukup. Ini maaf Tadi yang mulia. satu. Saya mengkonfirmasi yang mulia. Lah, tadi saudara bilang satu cukup. Gantian Satu yang lagi yang lain mulia. juga masih. Satu lagi yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Apa? Pertanyaannya apa? Oke, saya berikan satu penegasan Ya, aja. baik. Apa? Setelah pengakuan saudara dalam surat ini, siap. Itu berapa kali saudara diperiksa? Banyak kali, Bapak. Banyak kali. Oke, cukup. Cukup yang mulia. Lanjut. Silakan penasihat hukum Ricky. Mohon izin satu yang mulia dari nanti lagi. Silakan. Izin majelis. Saksi Richard. Siap, Ibu. Saudara mengenal Ricky berarti dari bulan, saudara masuk bulan November ya? Akhir bulan November, Ibu. Akhir bulan November. Saat akhir bulan November, saudara sudah bertemu Ricky atau belum? Belum bertemu. Belum. Jadi bulan apa saudara bertemu dengan Ricky? Kalau tidak salah bulan Desember, karena itu Mas Brata pulang ke Jakarta. Desember artinya Natal. Sekitar begitu, Bu. Ricky ikut ke Jakarta bersama Mas. Iya, betul, Ibu. Itu artinya saudara itu saat itu sudah tahu Ricky itu ditugaskan di Magelang untuk mengurus anaknya FS atau gimana? Richard. Gimana, Bu? Silakan, apa yang mau ditanyakan penasihat hukum? Saat saudara bertemu dengan Ricky pertama kali, disitulah saudara mengetahui bahwa Ricky itu yang ditugaskan untuk menjaga anaknya di Magelang. Jadi tahunya dari sebelum-sebelumnya, Ibu. Karena semenjak kami masuk kan kami sudah bergabung, sudah dimasukkan ke grup-grup yang ada grup ajudan, ada grup keluarga. Dan kan kita juga bertemu sama ajudan-ajudan yang lainnya. Otomatis kita juga menanyakan, Bang, ini ajudan ini ada berapa orang, ada tugas tanggung jawab apa masing-masing. Jadi sudah mengetahui lebih dulu, Ibu. Baik. Siap. Seingat Richard berapa kali sampai dari bulan Desember berarti ya bertemu dengan Ricky. Berapa kali sering ketemu sama Ricky sampai bulan Juli, kira-kira berapa kali kalau saudara ingat? Saya tidak tahu berapa kali. Ada. Tidak ingat ya? Soalnya agak Tapi sering juga. apakah lumayan sering apa tidak? Lumayan sering. Lumayan sering. Setahu Richard, Ricky itu sifatnya bagaimana? Baik, Ibu. Hanya baik kah? Baik. Abang itu baik.
dekat juga sama kami anggota, karena Abang Ricky kan lebih paling senior di antara kami 8 orang ini. Ricky paling senior. Siap. Baik. Saat itu kan saudara kan ikut ya dengan Ricky mengantarkan makanan kalau tidak salah ya tadi. Betul, saudara Ibu. bilang untuk anaknya. Lalu ke alun-alun sambil nunggu gurunya itu, saudara menunggu tiba-tiba dapat telepon dari PC. Siap. Langsung saudara menyampaikan ke Ricky, setelah itu saudara langsung bergegas pulang. Siap, Ibu. Saat di perjalanan apakah ada telepon lagi? Atau saudara melihat Ricky mendapatkan telepon? Saya sudah tidak memperhatikan pada saat itu, Ibu, karena posisinya. Emang saudara duduknya di mana? Saya bawa mobil, Ibu. Saudara yang membawa mobil. Siap. Saudara tidak, Ricky posisinya di mana? Pasti sebelah. Di sebelah. Apa di belakang? Di sebelah. Sebelah. Jadi saudara tidak memperhatikan. Iya. Karena kita terabas-terabas lampu merah juga itu, Ibu. Terabas lampu merah. Panik ya? Panik, Ibu. Saat saudara sampai, tadi saudara mengatakan bahwa saudara melihat Ibu PC dari depan pintu ya kelihatan, tapi saudara nggak masuk. Betul, Ibu. Artinya saudara melihat bahwa Ricky masuk ke kamar PC. Saya tidak melihat kalau Bang Ricky masuk. Belum sempat melihat soalnya. Bang Ricky masih di situ. Baru Om Kuat bilang, saya menanyakan ke Om Kuat. Om Kuat bilang nggak usah tahu dulu. Om Kuat ajak turun, langsung turun saya. Baik. Saat itu kan Om Kuat ngomong sama Ricky, apakah saudara tidak mendengar? Untuk saat itu Om Kuat menjelaskan sama Ricky, saudara mendengar atau tidak? Tidak mendengar. Tidak mendengar saat itu. Tidak mendengar. Jadi saudara tidak mengetahui bahwa Om Kuat mengatakan Om Kuat mengejar-ngejar Joshua. Oh tidak, Ibu, tidak. Saudara tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Baik. Berarti sampai saat itu pun juga Om Kuat tidak mengatakan kalau Om Kuat saat itu sedang emosi dengan Joshua ya? Tidak, Ibu. Saya 2 kali menanyakan ke Om Kuat, tidak dapat jawaban juga. Berarti yang dipikirkan saksi apa ya? Apakah maksudnya saksi kan melihat tadi saksi bilang kalau misalkan Om Kuat itu emosi, seperti emosi, saudara berusaha menenangkan Om Kuat. Lalu yang dipikirkan saudara apa? Siapa yang ada konflik di dalam rumah tersebut? Jadi pada saat itu saya juga tidak tahu, Ibu, siapa yang ada konflik pada saat itu. Karena saya sudah mencoba menanyakan juga ke Om Kuat, ke almarhum juga. Sampai terakhir sebelum saya tidur saya sempat menanyakan juga ke Susi. Itu saya memang sama sekali tidak dapat jawaban dan tidak tahu ini ada apa sebenarnya di yang terjadi nih sampai Ibu bisa nelpon saya. Saat saudara mengajak Om Kuat turun, saudara melihat J nggak? Waktu turun sama Om Kuat? Iya, lihat Joshua tidak? Belum lihat. Belum lihat. Dari saudara datang lihat Joshua tidak? Belum lihat. Belum lihat sama sekali. Belum. Itu memang rumah Magelang kecil atau? Kecil, Bu. Kecil. Jadi kemungkinan saudara untuk tidak melihat Joshua mungkin ya? Kalau dia maksudnya tidak ada ya tidak bisa melihat. Joshua Ibu. maksudnya? Gimana, Ibu? Maksudnya posisinya Joshua kan tadi saudara bilang rumahnya kecil, tapi saudara saat saudara dari sampai saudara naik, saudara tidak melihat Joshua sama sekali. Betul, Ibu. Tapi ini isi BAP saudara tiba di lantai 2 melihat Kuat di depan pintu kamar, kondisi Kuat semacam orang yang lagi emosi. Tapi saudara sama sekali tidak mengetahui. Tidak mengetahui, Ibu. Karena tidak dijelaskan juga. Baik. Setelah itu saudara, kan tadi saudara bilang bahwa Ricky datang terus mencari-cari senjata ya, saudara membantu mencari senjata tersebut. Betul, Ibu. Saudara lihat gak di mana Ricky itu mendapatkan senjata? Kalau tidak salah di lemari, Ibu. Di lemari apa? Saudara saksi, saudara penasihat hukum tadi sudah dijelaskan berulang-ulang. Janganlah diulang. Sebentar. Saudara
setelah Ricky mengamankan senjata, Baik, Bu. saudara di situ tadi bilang kan saudara bilang janggal karena tadi saudara bilang janggal karena apa tadi? Bisa dijelaskan kembali? Karena senjata itu kan milik pribadi. Pertanggungjawabkan itu pribadi. Jadi untuk senjata kita diamankan orang lain itu adalah satu yang janggal, Bu. Menurut saudara janggal. Iya, betul. Menurut saudara janggal karena saudara tidak mengetahui ada konflik Betul, antara Joshua dengan Kuat. Jadi seperti itu ya? Siap. Saudara tahu harusnya melekat, kenapa saudara tidak melarang? Bagaimana, Ibu? Saudara tadi bilang harusnya melekat, tapi saudara tadi ikut membantu. Harusnya Tadi saudara bilang kan harusnya melekat senjata. Betul. Itu kan posisinya di lemari ya. Siap. Terus saudara melihat juga setelah Ricky menemui senjata tersebut, Ricky simpan. Siap. Tadi saudara bilang tidak boleh, harus melekat lah istilahnya ya. Harus melekat. Kenapa saudara tidak melarang? Kenapa saya tidak apa? Melarang. Melarang. Atau mengingatkan. Oh, Bang Ricky senior saya, Bu. Karena Bang Ricky senior. Jadi walaupun senior ada salah juga nggak bisa ya gitu. Iya, memang tidak boleh. Oh jadi kalau di kepolisian sesama senior siap salah gitu ya? Iya. Setelah itu istirahat ya. Kita ke tanggal 8 kalau begitu. Baik, Ibu. Saat tanggal 8 tadi saudara bilang saudara menyiapkan mobil karena ada info ingin pulang ke Jakarta. Betul. Saudara menyiapkan mobil bersama siapa? Kalau tidak salah sama Om Kuat menyiapkan mobil itu. Sama Om Kuat. Saudara tahu tidak posisi Ricky di mana saat itu? Bang Ricky di dalam rumah, Bu. Dalam rumah. Dalam rumah. Saudara tahu nggak Ricky ngapain dalam rumah? Tidak tahu, Bu. Tidak memperhatikan ya? Siap. Saudara kan tadi bilang bahwa tidak ada pengaturan untuk masuk ke dalam mobil mana masing-masing kecuali Om Kuat. Kalau Om Kuat tadi saudara bilang kan tidak ada, saya bilang tidak ada pengaturan untuk masuk mobil mana masing-masing, tidak ada, Bu. Baik, kalau gitu ada perintahkah dari Ibu PC maupun ajudan-ajudan yang lain yang ada di situ yang memerintahkan saudara untuk duduk di LM? Duduk di mana, Bu? Di mobil yang LM. Jadi begini, Bu. Iya, saya tahu maksud saya. Tadi kan saudara bilang tidak ada yang mengatakan tidak ada perintah. Siap. Tapi saudara bilang tidak ada perintah. Berarti artinya tidak ada perintah apa ada perintah? Tidak ada perintah saya untuk naik di mobil depan, Bu. Kenapa saya naik di mobil depan, di mobil Lexus LM yang ada Ibu itu? Karena itu Bang Yos itu almarhum sudah naik di mobil belakang. Karena Joshua sudah masuk lebih dahulu. Iya, Bu. Yang seharusnya Bang Yos ini naik di mobil depan. Oke, sepenglihatan saksi setelah saksi kan melihat Joshua sudah duduk di mobil RX. Di situ siapa lagi yang sudah naik? Itu Bang Ricky belum naik. Kalau tidak salah Bang Ricky terakhir. Bang Ricky orang paling terakhir. Iya, yang naik mobil. Soalnya ada sempat kasihkan kunci apa ke yang jaga rumah. Baik. Berarti saat itu kan saudara Kuat yang menyetir ya, saudara di samping. Betul, Ibu. Bersama dengan senjata yang laras panjang ya. Betul. Oh, balik lagi. Saudara kan tadi bilang kalau misalkan saat itu Ricky membawa 2 senjata ya. Siap. Turun. Senjata yang punya Joshua dan Stayer, Ibu. Stayer. Saat itu apakah Ricky yang langsung memegang senjatanya, memasukkan, menyimpan ke dalam mobil tersebut? Apakah saudara yang membantu langsung mengambil senjatanya dan saudara yang menyimpan? Pada saat Bang Ricky dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Dia bilang, emang
Baru dia bilang, jadi habis setiap pembicaraan yang mulia, dia habis berbicara, dia ada diam, sesi diamnya untuk nangis begitu yang mulia. Jadi baru dia bilang ini, dia lihat ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya, karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia, saya di sini yang mulia, dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia, saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia, masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini, kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Yosua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, gak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya, dia langsung jelaskan skenario-nya di situ yang mulia. Jadi gini Chat, skenario-nya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenario-nya di 46 Chat. Jadi nanti skenario-nya, ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar. Bagaimana, ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget yang mulia. Saya ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini kan. Saya kaget, saya takut yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya yang mulia, sudah kacau, tertekan saya yang mulia. Baru dia bilang, sudah kamu tenang aja, kamu aman karena posisinya kamu itu bela ibu pertama, yang kedua kamu bela diri, kamu membela diri kamu karena kamu ditembak duluan, jadi kamu aman Chat, oh tenang aja. Nah disambil dia menceritakan itu yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu kan di samping kiri, ibu sempat ngobrol-ngobrol lah, pembahasannya karena ibu suaranya pelan yang mulia, saya minta maaf saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan, tapi itu ibu membahas tentang CCTV, pertama CCTV Duren 3 yang mulia, yang kedua tentang sarung tangan, sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak udah tenang pakai sarung tangan, tapi saya tidak bisa mendengar secara ini yang mulia, tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan yang mulia. Nah, CCTV apa yang dibahas? Cuma bilang CCTV aja yang mulia, Duren 3. Kemudian? Baru setelah dia sudah jelaskan itu, dia jelaskan terus ini. Apa? Dia jelaskan secara ulang-ulang yang mulia tentang skenario yang tadi yang dia jelaskan. Dia jelaskan secara ulang-ulang, jadi skenario-nya begini. Baru dia coba menenangkan saya, dia bilang sudah kamu tenang aja. Karena kamu posisinya kamu bela diri. Kamu bela ibu pertama, yang kedua kamu bela diri. Kamu aman Chat, kamu aman. Dia bilang baru setelah itu dia nanya ke saya yang mulia. Saya kan cuma siap Bapak, ada sempat jawab siap Bapak kan. Baru dia bilang, "Senpi kamu mana?" "Siap, izin Bapak, ada saya nunjukin begini yang mulia." "Siap, ada Bapak." Baru dia ambil pokoknya dari sebelah sisi kanannya dia lah. Saya tidak lihat dia taruh di sini atau udah di tangan, dia langsung kasih, "Kau tambah amunisimu." Ya kasih amunisi ke saya bilang, "Siap Bapak." Saya ambil senpi saya, buka magasin, saya nambah amunisi saya yang mulia. Saya habis selesai saya nambah, saya masukin lagi, saya simpan, baru saya kembalikan lagi amunisinya ke dia. Baru dia bilang begini ke saya, "Senjatanya Joshua mana?" "Siap," karena seingat saya tadi senjata Joshua itu disimpan Ricky di mobil waktu di Magelang. Saya bilang, "Siap Bapak, ada di mobil Lexus Bapak." "Oh, ada di mobil Lexus. Nanti kau turun ke bawah, kau ambil ke bawah naik lagi ke sini." "Siap, baik Bapak." Saya lihat karena sudah nggak ada obrolan lagi, saya langsung izin Bapak, saya berdiri. Baru saat saya berdiri, dia langsung bilang, "Woi Chat, kalau ada yang nanya bilang aja mau isolasi." "Siap, baik Bapak." Saya turunlah lewat lift yang mulia. Saya turun lewat lift, saya langsung ke mobil. Ke mobil, di depan di mobil itu kan ada tas saya yang mulia, tas Tumi, tas lempang jenis Tumi, merek Tumi. Saya taruh senjata HS itu di dalam tas saya tutup karena posisinya belum makan yang mulia. Saya memang dari awal itu rencananya sudah lapar sekali, pingin makan yang mulia. Saya ingat, siapa tahu sudah ada makanan di depan. Jadi saya sempat keluar dulu, saya lihat sudah ada makanan. Saya bilang ke abang-abang yang di senior saya di situ, "Bang, izin Bang, saya ambil kotak satu makannya." "Oh iya Chat, ambil." Saya masuk lagi ke dalam, jalan-jalan ke dalam.
Saya lewat tangga aja. Saya lewat tangga dapur, saya letakkan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, baru mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Sudah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi ini Pak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa. Baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat, ya Om, Ibu udah turun Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Om, Ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker, saya masuk lagi saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat, saya langsung naik yang mulia. Nah, pada waktu di lantai 3 tadi, selain Putri dan saudara Ferdi Sambo, kemana mereka berdua ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada di lantai Tidak 3? ada. Cuman mereka berdua saja? Cuma Pak Eves sama Putri ada yang mulia. Pada waktu perencanaan di mana? Di lantai 3 tadi, kan tadi saudara mengatakan nanti kita ke 46, gitu kan? Siap yang mulia. Terus bagaimana cara bawa korban ke 46? Sempat nggak dibicarakan? Tidak tahu, tidak ada yang mulia. Tidak ada di obrolan tentang cara memanggil korban, tidak ada yang mulia. Saya tidak tahu, saya datang masuk mobil sudah ada korban yang mulia. Ya enggak, makanya kan apakah sudah direncanakan bahwa korban akan dibawa oleh saudara Putri atau bagaimana? Tidak dikasih tahu yang mulia. Tidak dikasih tahu? Siap yang mulia. Oke. Kemudian saudara dibilangin sama Agus, berarti saudara belum makan ya? Belum makan yang mulia. Oke, saudara keluar, saudara dihubungin Agus. Saudara masuk ke dalam mobil. Masuk ke dalam mobil yang mulia. Ke Siapa depan. yang nyetir? Saya sempat ambil masker dulu yang mulia. Oh, sempat ambil masker. Siapa saja yang turun naik mobil saudara itu? Di situ sudah ada Ibu pertama kali saya lihat karena saya lewat samping kiri yang mulia. Oke. Di situ sudah ada Ibu. Di depan ada Bang Riki, ada almarhum juga, Bang Yus. Baru di belakang Om Kuat yang mulia. Oh, saudara duduk di belakang bersama saudara Kuat. Kuat yang mulia. Oke. Kemudian jalan. Siap yang mulia? Kemudian jalan. Jalan yang mulia. Apa perintahnya waktu itu? Ibu sempat bilang kita ke 46 dek. Bilang ke Bang Riki atau Bang Yos, saya kurang tahu juga yang mulia. Oke, terus? Sampailah kita ke 46 yang mulia. Sampai 46 turun yang mulia. Yang pertama turun Bang Riki kalau salah atau Bang Yos di depan, mereka yang depan karena kami di belakang. Baru Ibu turun lewat kanan yang mulia karena dia duduk di sebelah kanan. Saya langsung majukan kursi saya keluar lewat kiri. Nah habis itu Om Kuat sama Ibu masuk ke dalam. Bang Riki sempat kasih ke saya ini tas yang mulia, tasnya Ibu. Baru saya bawa ke dalam, saya langsung kasih ke Om Kuat. Pada saat itu Om Kuat sama Ibu masih di carport di dalam. Masih apa? Masih di carport yang mulia, masih jalan di dalam. Saya Om ini tasnya Ibu. Om Kuat pegang, masuklah mereka. Saya ikut juga ke dalam yang mulia. Siapa yang masuk duluan ke 46? Om Kuat sama Ibu yang mulia. Saudara Kuat dan saudara Putri. Siap. Masuklah ke dalam rumah. Siap yang mulia. Terus saudara? Saya ikut di belakang. Saudara mengikuti, saudara orang ketiga. Siap yang mulia. Ricky kemana? Bang Riki, saya ingat saya masih di luar yang mulia. Masih di luar. Korban? Masih di luar juga yang mulia. Terus apa yang kalian lakukan setelah masuk ke dalam? Jadi pada saat masuk yang mulia, masuk ke dalam, saya ikut di belakang. Saya lihat Om Kuat ngantar tasnya Ibu di depan kamar sampai di dalam kalau salah. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. Saya masih merasa takut juga pada saat itu yang mulia.
Saya naik ke lantai 2, saya lihat lagi ada kan kamar terbuka tuh. Saya di pikiran saya, aduh ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan ini. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga yang mulia. Saya berdoa yang sama. Selesai saya masih agak diam sedikit, nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah, saya turun ke bawah sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia, sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Saya bilang siap belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Oke, saudara turun, saudara ketemu dengan saudara FS. Siap yang mulia. Di bawah ada siapa saja? Pak Efes saja. Cuman saudara FS saja? Siap. Saudara Kuat dan saudara Riki? Saya tidak lihat yang mulia. Tidak lihat. Kemudian? Baru dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia, samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Dia suruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak?